Topeng di Rumah Wijaya. Keluarga mertuaku berangkat untuk perjalanan liburan ke Eropa. Dan mereka memerintahkanku untuk merawat ayah mertua yang lumpuh total. Namun, malam itu, ayah mertuaku, yang telah terbaring tak berdaya bagai mayat hidup selama 10 tahun, bangkit dari tempat tidurnya, menyerahkan seluruh kekayaannya padaku, dan mengungkap sebuah rahasia yang mengguncang. Suara roda koper yang diseret di atas lantai marmer membuat jantungku mencelos. Aku bergegas menundukkan kepala lebih dalam. Dengan kedua tangan, aku mencengkeram kain pel dengan erat dan menggosok lantai yang mengilap sekuat tenaga, seolah-olah ingin melenyapkan noda terakhir yang paling samar sekalipun. "Kirana, kamu ini lamban sekali, sih?" Suara tajam Ibu Ratna, ibu mertuaku, melesat dari ruang keluarga. Aku tidak berani mengangkat kepala dan hanya menjawab lemah. Keringat yang mengalir di punggungku bercampur dengan bau pembersih lantai murahan yang sengaja dibelikan Ibu Ratna untukku. Di setiap sudut rumah besar ini, aroma parfum Prancis yang mahal menguar pekat, tetapi hanya di sekitarku tercium bau bahan kimia yang menyengat. "Gerakan tanganmu lebih cepat. Pakaian saya dan Aditya sudah kamu setrika semua? Koper-koper sudah dimasukkan ke bagasi mobil?" "Sudah, Bu. Semua sudah saya setrika. Koper-koper juga sudah saya tata rapi di dekat pintu depan." Aku menjawab dengan suara bergetar. Bukan karena takut, tapi karena terlalu lelah. Aku begadang selama 2 malam penuh untuk mempersiapkan perjalanan 3 minggu keluarga mertuaku ke Eropa. Sebagai lulusan terbaik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, seharusnya aku menjadi nyonya di rumah ini, tetapi kenyataannya, aku tidak lebih dari seorang pembantu rumah tangga tanpa gaji. Namaku, Kirana. 3 tahun lalu, aku adalah kebanggaan orang tuaku. Aku melangkah keluar dari gerbang kampus dengan penuh percaya diri, menggenggam ijazah cum laude, dan 3 tahun lalu, aku bertemu Aditya, putra tunggal dari pemilik Wijaya Group. Dia tampan, sopan, dan berhasil merebut hatiku dengan karangan bunga mawar impor dan makan malam romantis di restoran atap gedung pencakar langit. Aku, seorang gadis dari keluarga biasa, dibutakan oleh kemewahannya dan janji-janji cinta bak dongeng. Saat aku melangkah masuk ke rumah ini sebagai menantu, aku pikir aku telah menjadi Cinderella. Tetapi, aku segera menyadari bahwa ketika jam berdentang tengah malam, yang kujadi bukanlah Cinderella, melainkan seorang pelayan. Ibu Ratna membenciku secara terang-terangan. Dia tidak pernah sudi menerima menantu yang latar belakang keluarganya tidak sepadan. Dia selalu berkata kepada kerabatnya bahwa aku telah memakai guna-guna untuk menjerat putranya. Aditya, suami yang dulu kucintai, adalah seorang pria yang tidak punya pendirian. Di antara ibu dan istrinya, dia selalu memilih ibunya. Janjinya untuk melindungiku dan mencintaiku lenyap bagai buih sabun begitu bulan madu kami berakhir. Kalau sudah selesai mengepel, datang ke dapur dan buatkan jus jeruk. Gulanya sedikit saja. Oh, dan harus diperas dari jeruk segar, ya. Aku tidak minum jus kemasan, tenggorokanku bisa sakit. Ibu Ratna menatapku dengan tatapan setajam silet sebelum berbalik. Suara gaun sutra mewahnya yang bergesekan dengan lantai seolah mengejek celemek abu-abu kusam dan usang yang kukenakan. Celemek ini adalah benda yang ia lemparkan padaku di hari pertama aku menjadi menantunya, sambil berkata, "Kalau kerja di dapur, nanti bajumu kotor." Dan selama 3 tahun terakhir, aku hampir tidak pernah melepaskan celemek ini. Aku menyeret tubuhku yang remuk ke dapur. Tadi malam, aku harus menyetrika 5 koper besar yang penuh dengan pakaian mewah Ibu Ratna dan Aditya. Jari-jariku, yang dulu lincah menari di atas tuts piano, kini menjadi kasar dan kapalan karena deterjen, sabun cuci piring, dan berbagai bahan kimia. Aku menatap mesin pembuat jus paling canggih. Dia hanya mau minum jus perasan tangan, tetapi selalu memaksaku menggunakan mesin itu dengan alasan tanganku kotor. Aku mengambil jeruk dari kulkas, mengupasnya dengan telaten, dan memotongnya. Tiba-tiba, air mata membanjir. Aku teringat orang tuaku di kampung, mereka masih mengira aku hidup mewah dan bahagia. Setiap kali menelepon, aku harus menelan isak tangis dan berbohong. "Aku bahagia sekali, Bu. Bapak dan ibu mertua baik sekali padaku." Aku tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Aku malu. Malu karena seorang lulusan terbaik UI tidak bisa mengurus rumah tangganya sendiri.
Malu karena talenta yang dulu dibanggakan kini hidup dengan harga diri yang diinjak-injak orang lain. "Hei, kamu melamun apa di situ?" Suara Ibu Ratna kembali terdengar. Menusuk, aku buru-buru menyeka air mata dan membawa jus jeruk ke ruang keluarga. Aditya sedang duduk di sofa, asyik dengan ponselnya. Dia bahkan tidak mengangkat kepala saat aku datang. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, ia berbalut barang-barang mewah, siap untuk naik pesawat kelas bisnis. Aku meletakkan gelas jus di meja dengan pelan. "Bu, Pak, persiapan perjalanannya sudah selesai?" Aditya hanya bergumam dari tenggorokannya, matanya tak lepas dari layar. "Nanti saja bicara dengan suamimu," potong Ibu Ratna. "Sekarang dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Selama kami pergi 3 minggu, kamu harus merawat bapak mertuamu dengan baik." Jantungku berdebar kencang saat dia menyebut ayah mertuaku. Bapak Suryo Wijoyo, dulu seorang taipan yang disegani di dunia bisnis, pemimpin Wijaya Group. Tapi 10 tahun lalu, sebuah kecelakaan lalu lintas yang mengerikan membuatnya lumpuh total dan terbaring di tempat tidur. Kecelakaan itu merenggut kemampuan gerak dan bicaranya. Orang-orang bilang dia dalam kondisi vegetatif. Seluruh kebutuhan sehari-harinya bergantung pada bantuan orang lain. "Akhir-akhir ini bapak mertuamu jadi lebih rewel," lanjut Ibu Ratna, dengan nada seolah-olah sedang memberiku anugerah besar. "Aku memang sudah menyewa perawat paruh waktu, tapi sebagai menantu, kamulah penanggung jawab utamanya. Kamu harus menyuapinya bubur, mengganti popoknya, dan memijat tubuhnya dengan tanganmu sendiri." Dia menusuk dahiku dengan telunjuknya. "Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya," katanya, "jangan harap kamu bisa hidup tenang di rumah ini." Aku menunduk dalam-dalam. "Baik, Bu. Saya mengerti. Aku sudah sangat paham. Selama 3 tahun terakhir, tugas utamaku adalah merawat ayah mertua. Aku sudah terbiasa dengan bau obat, membersihkan kotoran, dan berbicara sendiri kepada orang yang tidak pernah menjawab. Terkadang aku merasa kasihan padanya, tapi lebih sering aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Hidupku terikat pada seorang pria yang tak bisa bergerak di rumah yang bukan milikku ini." "Bagus." Ibu Ratna menyeringai, lalu berbalik ke arah putranya dengan suara yang tiba-tiba menjadi manis. "Anakku tersayang, bersenang-senanglah di sana, ya. Kalau ada tas atau jam tangan yang kamu suka, bilang saja, Mama akan belikan semuanya." "Baik, Ma." Aditya akhirnya meletakkan ponselnya dan tersenyum. "Mama memang yang terbaik." Mereka berpelukan erat. Aku hanya berdiri seperti bayangan, seperti orang asing. Aditya melirikku sekilas. Tatapannya kosong, tanpa emosi. "Jaga rumah baik-baik," katanya sekenanya, seperti sebuah kewajiban. "Nanti aku bawakan oleh-oleh." Aku tertawa dalam hati. Hadiah terbesar yang bisa ia berikan padaku adalah kebebasan. Klakson mobil terdengar dari luar gerbang. Sebuah Rolls-Royce sudah menunggu, para pelayan memasukkan barang-barang ke dalam mobil. "Ayo, Nak." Ibu Ratna menggandeng lengan Aditya. Mereka melangkah keluar tanpa menoleh ke arahku sekalipun. Pintu kayu jati yang berat tertutup dengan bunyi gedebuk. Suara mesin mobil menjauh. Di rumah megah ini, yang tersisa kini hanyalah aku dalam celemek abu-abu, dan seorang pria yang terbaring dalam kondisi vegetatif di lantai 2. Aku berdiri terpaku di tengah ruang keluarga yang dingin dan kosong. Aku menarik napas dalam-dalam. 3 minggu. Setidaknya selama 3 minggu, aku tidak perlu mendengar omelan penuh kutukan dan tidak perlu melihat wajah sombong Ibu Ratna. Aku melepaskan celemekku dan melemparkannya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa bisa bernapas. Aku naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar terbesar. Kamar yang seharusnya menjadi kamarku dan Aditya, aku merebahkan diri di atas ranjang ukuran king yang belum pernah sekalipun kutiduri. Aku berjanji pada diri sendiri, hanya sebentar, istirahat sebentar saja. Setelah itu, aku harus memandikan ayah mertua, mengganti popoknya, dan menyuapinya bubur. Keheningan di rumah ini terasa menakutkan. Bukan ketenangan yang damai, melainkan kehampaan yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara detak jam besar di ruang keluarga terdengar sangat keras, seolah menghitung sisa waktu hidupku. Aku tertidur pulas. Kelelahan karena begadang berhari-hari akhirnya mengalahkanku,
ketika aku membuka mata. Hari sudah gelap. Jantungku berdebar kencang saat aku bangkit. Sial, aku melewatkan waktu makan malam ayah mertua. Aku bergegas lari ke dapur. Ada bubur tim dengan ramuan herbal yang sudah disiapkan oleh perawat paruh waktu. Tinggal dihangatkan. Tangan dan kakiku gemetar, hatiku cemas. Bagaimana jika Ibu Ratna menelepon lewat video untuk memeriksa? Dia memasang CCTV di seluruh penjuru rumah. Dengan dalih privasi pasien, hanya kamar dan kamar mandi ayah mertua yang tidak dipasangi kamera. Dia tidak ada di sini, tetapi pengawasannya masih mencekikku. Aku menaruh bubur di mangkuk, meletakkannya di nampan bersama air hangat dan obat. Sambil membawa nampan, aku menuju kamar di ujung koridor lantai 2. Kamar Bapak Suryo. Kamar itu selalu beraroma campuran obat dan bau khas pasien yang lama terbaring. Aku membuka pintu. Hanya ada satu lampu meja kecil berwarna oranye yang menyala. Di bawah cahaya remang-remang, tampak sosok kurus ayah mertuaku terbaring tak bergerak di ranjang medis yang mahal. "Bapak, saya datang. Maaf, makan malamnya agak terlambat. Ibu dan Mas Aditya sudah berangkat liburan dengan selamat." Aku selalu berbicara padanya seperti ini. Dokter bilang, meskipun dalam kondisi vegetatif, pendengaran mungkin masih berfungsi, berbicara dengan pasien bisa membantu. Namun, selama 3 tahun terakhir, yang kudapat hanyalah keheningan. Aku meletakkan nampan di meja samping dan dengan cekatan mengangkat kepalanya untuk menopangnya dengan bantal yang lebih tinggi. Bapak Suryo hanya tinggal tulang berbalut kulit, pipinya cekung, kedua matanya terpejam rapat. Aku mengambil sesendok bubur, meniupnya hingga dingin, lalu dengan hati-hati membawanya ke mulutnya. Jika bubur menetes di sudut bibirnya, aku dengan sabar membersihkannya dengan handuk dan menyuapinya lagi. Setelah 30 menit, mangkuk bubur itu kosong sekitar sepertiganya. Setelah memberinya obat, aku menurunkan bantalnya kembali. Urutan berikutnya adalah mengganti popok dan membersihkan tubuhnya. Aku melakukan semuanya seperti mesin. Emosiku sudah mati rasa. Aku tidak lagi merasa malu atau jijik. Yang ada hanyalah rasa sengsara yang tak berujung atas nasibku. Kirana, lulusan terbaik Fakultas Ekonomi UI, yang dulu biasa melakukan presentasi di depan ratusan mahasiswa, kini membungkuk untuk membersihkan kotoran ayah mertuanya. Saat sedang mengganti spray, tiba-tiba aku melihat pergelangan tangan ayah mertuaku bergerak. Aku berhenti. Aku mengucek mata. Pasti salah lihat. Mungkin karena pencahayaan yang redup, atau karena aku terlalu lelah hingga berhalusinasi, aku melanjutkan pekerjaanku, tapi kali ini aku melihatnya dengan jelas. Jari-jari Bapak Suryo mengepal lalu terbuka. Gerakan yang sangat kecil, tapi pasti. Jantungku mulai berdetak kencang. "Bapak? Bapak?" Panggilku dengan suara gemetar. "Apa Bapak mendengar saya? Tadi tangan Bapak bergerak? Kan?" Tidak ada respons. Dia masih memejamkan mata, hanya suara napasnya yang teratur yang terdengar. Aku berdiri termangu selama beberapa detik. Mungkinkah dia sedang dalam proses pemulihan? Secercah harapan kecil muncul. Jika dia sadar, dia adalah pemimpin Wijaya Group. Dia akan tahu perlakuan seperti apa yang diterima menantunya. Dia akan melindungiku, dan Ibu Ratna tidak akan bisa menggangguku lagi. Tapi harapan itu lenyap secepat kemunculannya. 10 tahun. Dokter-dokter terbaik dari dalam dan luar negeri sudah angkat tangan. Kerusakan otaknya terlalu parah, tidak ada kemungkinan untuk pulih. Gerakan tadi mungkin hanya kejang otot tak sadar yang biasa terjadi pada pasien. Aku menghela napas dan menyelimutinya. "Selamat malam, Pak. Saya turun dulu." Aku membawa nampan ke dapur. Setelah selesai mencuci piring, aku kembali ke kamarku yang kecil di sebelah tangga. Kamar itu dulunya kamar pembantu. Aku sangat lelah dan ingin segera merebahkan diri di tempat tidur. Tapi begitu punggungku menyentuh kasur, telepon berdering. "Ibu Ratna." Aku terlonjak kaget dan buru-buru menjawab telepon. "Halo, Bu. Kamu habis melakukan apa baru angkat telepon?" Suara tajamnya terdengar dari Bandara Charles de Gaulle, Paris. "Makan malam Bapak sudah kamu urus?" "Sudah, Bu. Beliau baru saja selesai makan, dan sedang bersiap untuk tidur." "Bersiap untuk tidur?" Suaranya merendah. "Ini baru jam 10 malam. Tidur apa?"
Mentang-mentang aku tidak ada. Kamu jadi santai? Ya? Cepat pergi ke ruang keluarga dan berdiri di depan CCTV. Aku menggertakkan gigi. Baik, Bu. Aku menyeret tubuhku yang lelah ke ruang keluarga dan menyalakan lampu. Aku berdiri di depan kamera CCTV yang terpasang di sudut langit-langit. Nah, sekarang kelihatan. Ingat baik-baik, katanya. Aku akan meneleponmu 5 kali sehari, tanpa pemberitahuan untuk memeriksa. Kalau kamu bermalas-malasan sedikit saja, awas kamu nanti kalau aku sudah kembali ke Indonesia. Baik, Bu. Selamat menikmati perjalanannya. Dia menutup telepon. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, menatap lampu merah kecil di CCTV. Aku merasa seperti binatang yang terkurung di kebun binatang. Aku kembali ke kamar. Sepertinya malam ini aku tidak akan bisa tidur. Kelelahan fisik telah dilahap oleh kelelahan mental. Aku duduk di tempat tidur, memeluk lutut, dan menatap keluar jendela. Langit Jakarta malam ini tidak berbintang, kelabu seperti hidupku. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk seperti itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Suara klik yang sangat kecil. Berbeda dari suara angin. Seperti suara pintu dibuka. Aku menahan napas dan menajamkan pendengaran. Rumah ini kedap suara, tapi di tengah malam yang sunyi, suara sekecil apapun terdengar jelas. Suara itu sepertinya datang dari lantai atas. Jantungku serasa diremas. Di rumah ini, selain aku, hanya ada ayah mertuaku, perawat paruh waktu pulang jam 5 sore, dan tukang kebun tinggal di paviliun kecil di luar gerbang utama. Maling, aku buru-buru membekap mulut agar tidak berteriak. Rumah ini terletak di kawasan elit Menteng dengan keamanan yang ketat, tapi tidak ada yang sempurna. Maling itu pasti tahu seluruh keluarga sedang pergi dan hanya aku yang tersisa. Tubuhku gemetar hebat. Apa yang harus kulakukan? Lapor polisi? Ponselku ada di kepala ranjang. Jika aku menelepon, apakah maling itu akan mendengarnya? Aku berusaha tidak bersuara, turun dari tempat tidur pelan-pelan. Lantainya sedingin es. Aku berjinjit menuju pintu, terdengar suara lain. Kali ini, langkah kaki. Sangat pelan, tapi jelas. Aku diliputi ketakutan yang luar biasa. Ayah mertua terbaring di tempat tidur. Lalu, siapa yang berjalan di lantai 2? Tidak. Tidak mungkin. Aku pasti salah dengar. Mungkin hanya halusinasiku karena terlalu tegang. Bisa jadi suara dari luar, atau suara rumah yang memuai. Aku mencoba menenangkan diri, tapi keringat dingin mengalir di punggungku. Aku menempelkan telinga di pintu, menahan napas. Hening. 5 menit, 10 menit berlalu, tidak terjadi apa-apa. Aku menghela napas lega. Kirana, kamu ini penakut sekali, tegurku pada diri sendiri. Itu semua hanya imajinasimu. Aku hendak kembali ke tempat tidur, mengunci pintu, dan mencoba tidur. Tapi saat aku berbalik, aku mendengar suara air mengalir. Suara air dari pancuran di kamar mandi lantai 2. Kali ini aku tidak mungkin salah dengar. Suara air itu terdengar sangat jelas. Di lantai 2 hanya ada 3 kamar. Kamar kami suami istri, kamar Ibu Ratna, dan kamar Bapak Suryo. Kamar kami dan kamar Ibu Ratna sudah dikunci sebelum mereka pergi. Yang tersisa? Mungkinkah? Pikiran yang mengerikan melintas di benakku. Aku bangkit. Ini bukan lagi soal ketakutan. Ini rasa penasaran yang ekstrem. Aku berlari keluar kamar menuju tangga. Aku berlari dalam gelap, tanpa menyalakan lampu koridor. Aku berhenti di depan pintu kamar Bapak Suryo, pintunya sedikit terbuka, uap hangat, bersama dengan aroma sabun herbal, meruap dari dalam. Sabun ini adalah sabun mahal yang biasa dipakai Bapak Suryo sebelum kecelakaan. Sabun yang disingkirkan oleh Ibu Ratna dengan alasan, orang koma pakai sabun apa saja juga boleh. Aku membeku di tempat. Suara air di kamar mandi berhenti, lalu terdengar suara orang, suara helaan napas. Helaan napas lega seorang pria yang baru saja selesai mandi. Ya Tuhan. Aku mundur selangkah dan nyaris terjatuh. Pintu kamar mandi terbuka, dan siluet seorang pria jangkung muncul. Dia hanya melilitkan handuk di pinggangnya, sementara handuk lain ia gunakan untuk mengeringkan rambut. Cahaya bulan remang-remang yang masuk melalui jendela menyinari wajahnya.
Mata yang tadi kulihat terpejam rapat kini menatapku lurus dengan tajam. Tubuhnya yang tadinya hanya tulang berbalut kulit, meskipun masih kurus, kini berdiri tegap dan kokoh. Dia adalah Bapak Suryo, ayah mertuaku. Pria yang selama 10 tahun terakhir dikenal sebagai pasien dalam kondisi vegetatif. Mulutku ternganga, tapi tak ada suara yang keluar. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi kedua kakiku seolah terpaku di lantai. Bapak Suryo juga tampak terkejut melihatku, tapi keterkejutannya hanya sesaat. Ekspresinya cepat berubah menjadi dingin, seolah sedang mengamatiku. Dia meletakkan jari telunjuk di bibirnya, memberi isyarat untuk diam. Kemudian, dengan tenang, dia berjalan ke lemari, mengambil piyama sutra, dan memakainya. Gerakannya seperti orang yang sehat sepenuhnya, bahkan lebih dari itu. Gerak-geriknya memancarkan aura wibawa dan karisma seorang raja yang tidak pernah kulihat pada Aditya maupun Ibu Ratna. Aku masih terpaku di ambang pintu. Bapak. Aku tergagap. Bapak Suryo menoleh padaku. Tatapannya bukan lagi tatapan kosong seorang pasien. Itu adalah tatapan seekor harimau. Tutup pintunya, Kirana. Suaranya rendah dan serak, tetapi mengandung wibawa yang luar biasa. Suara orang yang terbiasa memberi perintah. Seperti robot, aku gemetar dan menuruti perintahnya. Aku mengulurkan tangan dan menutup pintu. Bunyi klik yang kering bergema, memutus semua jalan keluarku. Malam ini, duniaku benar-benar terbalik. Aku berdiri di sana seolah disambar petir. Lututku gemetar. Rasanya aku akan segera ambruk. Pikiranku benar-benar kosong. Apakah ini mimpi? Atau aku berhalusinasi karena terlalu lelah? Pria yang selama 3 tahun ini kuganti popoknya dan kusuapi bubur, pria yang hanya tinggal tulang dan kulit, kini berdiri di hadapanku mengenakan piyama sutra dengan aura yang luar biasa. Bapak. Aku tergagap. Tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Tenggorokanku kering kerontang. Bapak Suryo menatapku. Matanya bukan lagi tatapan kosong yang biasa kulihat. Setajam pedang dan sedingin es, tetapi di kedalamannya tersirat kelelahan dan penderitaan yang tak terlukiskan. Kamu terlihat sangat ketakutan. Bapak Suryo membuka mulut, suaranya serak seperti orang yang sudah lama tidak berbicara, tetapi tetap berwibawa. Maaf sudah membuatmu terkejut. Seharusnya kamu tidak melihat ini. Aku mundur selangkah. Tanganku masih mencengkeram gagang pintu, siap lari kapan saja. Mau lari kemana? Tanya Bapak Suryo, seolah membaca pikiranku. Lari ke bawah dan berteriak pada dunia bahwa aku masih hidup, atau menelepon Ratna dan memberitahunya bahwa mangsa yang sudah ia incar selama 10 tahun ternyata belum mati? Tidak, bukan begitu. Aku buru-buru menggelengkan tangan, ketakutan. Bapak Suryo mengerutkan kening. Ekspresi seorang penguasa. Lalu kenapa kamu masuk ke sini? Kamu mendengar suara? Aku mengangguk cepat. Air mata mulai mengalir. Saya dengar suara air. Saya kira ada maling. Bapak Suryo tertawa sinis. Tawa yang penuh cemoohan. Maling paling berbahaya di rumah ini adalah para pemiliknya sendiri. Dia berjalan ke kursi beludru di sudut ruangan. Kursi yang sering dipamerkan Ibu Ratna kepada orang-orang, sambil berkata bahwa dia kadang-kadang duduk di situ untuk mengenang suaminya. Dia duduk dengan anggun. Duduklah, Kirana. Dia menunjuk kursi kecil yang biasa kugunakan saat menyuapinya bubur. Aku tidak berani menolak. Dengan gemetar, aku menarik kursi itu dan duduk di ujungnya. Aku meremas-remas kedua tanganku dengan cemas. Tidak berani menatapnya langsung. Sudah berapa lama kamu di rumah ini? Tanyanya tiba-tiba. 3 tahun 17 hari, sejak saya menjadi menantu di sini, Pak. Jawabku secara refleks. Aku menghitung setiap hari yang kulewati di neraka ini. 3 tahun 17 hari, gumamnya. Waktu yang cukup bagiku untuk mengamatimu. Aku mengangkat kepala. Aku sangat terkejut. Jadi, selama ini Bapak sadar? Aku tidak pernah sekalipun kehilangan kesadaran, kata Bapak Suryo, menekankan setiap katanya. Sejak hari Ratna dan adik laki-lakinya yang brengsek itu merekayasa kecelakaan untuk membunuhku, aku selalu sadar. Aku sadar saat mendengar Ratna berkata kepada dokter, "Untuk apa diselamatkan?"
Biarkan saja dia mati. Aku sadar saat dia memerintahkan semua orang untuk mengatakan bahwa aku dalam kondisi vegetatif karena kerusakan otak. Mulutku ternganga. Rasanya seperti ada palu yang menghantam dadaku. Aku harus berpura-pura mati. Suaranya penuh dengan kebencian. Jika hari itu aku menunjukkan tanda-tanda pulih, aku mungkin akan mati mendadak karena komplikasi. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan hidup seperti mayat, seperti yang diinginkan perempuan itu. Ya Tuhan, rintihku. Kebenaran ini lebih mengerikan daripada film apapun yang pernah kutonton. Aku tidak berniat memberitahumu, lanjut Bapak Suryo. Tapi malam ini, aku mendengar. Aku mendengar percakapanmu dengan Ratna. Aku mendengar dia menghinamu dan memerintahkanmu berdiri di depan CCTV seperti binatang. Dan aku juga mendengar suara tangismu saat kau kembali ke kamarmu. Aku kehilangan kata-kata. Anak bodoh, desah Bapak Suryo. Tangisanmu bukan karena takut, kan? Tapi karena malu dan terhina. Lulusan terbaik universitas ternama harus hidup di rumah ini dengan perlakuan yang lebih rendah dari seekor anjing. Air mataku mengalir deras. Dia membaca hatiku dengan sangat akurat. Selama 3 tahun terakhir, aku mendengar suara tangismu. Aku mendengar Ratna mengutukmu. Dan aku mendengar si Aditya yang pelin-pelan itu tidak pernah sekalipun membela istrinya. Dia mencengkeram sandaran tangan kursi. Aku sudah menunggu 10 tahun. Aku pikir aku harus menunggu lebih lama lagi. Tapi kamu, penderitaanmu dan kesabaranmu telah mengubah rencanaku. Dia bangkit dan berjalan ke dinding seberang. Di sana ada sebuah rak buku mahoni raksasa yang menjulang hingga langit-langit. Bapak mau apa? Tanyaku cemas. Sebagai jawaban, dia mengetuk ringan punggung sebuah buku tua berjudul Seni Perang Sun Tzu. Terdengar bunyi klik kering, dan sebagian rak buku besar itu bergeser ke samping, menampakkan sebuah pintu baja tebal. Bapak Suryo meletakkan jarinya di pemindai sidik jari kecil yang tersembunyi di sampingnya, dan pintu itu terbuka dengan bunyi bip, menampakkan ruang gelap di dalamnya. Ikut aku, kata Bapak Suryo sambil menoleh padaku. Akan kutunjukkan padamu kebenaran rumah ini. Aku menelan ludah. Aku tahu. Begitu aku melangkah melewati pintu ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dengan gemetar, aku mengikutinya masuk. Pintu baja yang berat tertutup di belakangku dengan bunyi dentuman. Ceklek. Suara kunci membuatku terlonjak. Di dalam tidak segelap yang kukira. Cahaya lembut dari lampu LED yang tertanam di langit-langit menerangi sebuah ruangan yang sama sekali berbeda. Tidak mewah seperti di luar. Lebih mirip ruang kontrol pusat. Di dinding terbesar, berjejer layar TV yang jumlahnya mungkin lebih dari 20, menampilkan setiap sudut rumah ini, ruang keluarga, dapur, koridor, taman, bahkan kamar kami dan kamar Ibu Ratna. Hanya kamar tidur Bapak Suryo yang tidak ada. Bulu kudukku berdiri. CCTV ini, Ratna yang memasangnya, potong Bapak Suryo. Untuk mengawasi para pelayan dan mengawasimu. Perempuan itu tidak pernah bermimpi bahwa dia telah memberiku mata untuk mengawasinya. Aku melihat sekeliling. Ruangan itu tidak besar, tetapi lengkap. Ada tempat tidur sederhana yang rapi di sudut, meja dengan komputer canggih, kulkas kecil, kamar mandi pribadi, bahkan treadmill dan beberapa barbel. Jadi selama 10 tahun ini, Bapak tinggal di sini? Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Benar. Bapak Suryo duduk di kursi mejanya. Siang hari, aku adalah mayat hidup di ranjang pesakitan, menahan cemoohan Ratna, ketidakpedulian Aditya, dan perawatanmu. Dia menatapku. Setiap perbuatanmu, setiap katamu padaku, aku dengar dan aku tahu, tapi aku harus berakting. Aku harus minum obat pelumpuh otot dan belajar mengontrol pernapasan serta detak jantungku untuk menipu semua dokter. Lalu makanan dan obat-obatan, ada orangku. Sekretaris lamaku, Pak Wibowo, satu-satunya orang yang kupercaya. Dia yang mengurus semuanya. Makanan yang kau suapkan padaku sebagian besar kumuntahkan lagi setelah kau pergi, dan obat dari Ratna kubuang semua. Ada jalan rahasia yang terhubung keluar untuk mengurus semuanya. Perempuan itu pikir dia telah mengurungku, padahal sebenarnya dialah yang masuk ke dalam perangkapku. Aku mendengarkan dengan jantung yang serasa mau meledak. Rencana yang mengerikan,
kesabaran yang luar biasa. Bapak Suryo beralih ke layar komputer. Kemarilah. Aku mendekat dengan hati-hati. Dia mengetik beberapa kali di keyboard, dan muncul rekaman dari ruang rapat Wijaya Group. Di layar, tampak Ibu Ratna dan seorang pria parubaya yang gemuk dan licik. Ini Hendra Wijaya, adik laki-laki Ratna, kata Bapak Suryo menunjuk pria itu. Dalam video, Hendra berkata, jalankan sesuai rencana. Proyek kali ini, laporkan biayanya 3 kali lipat. Selisihnya kita kirim ke perusahaan cangkang di Singapura, seperti biasa. Kakak juga bilang, kan? Orang tua itu sudah tidak berguna lagi. Cepat atau lambat, perusahaan ini akan jadi milik kita. Punggungku terasa dingin. 10 tahun yang lalu, suara Bapak Suryo memberat karena marah. Aku mengetahui bahwa mereka menggelapkan uang perusahaan. Aku terlalu percaya pada istriku. Saat aku bilang akan menjebloskan mereka berdua ke penjara, perempuan itu berlutut, menangis, dan memohon ampun. Dan aku, bodohnya, luluh. Dia memukul meja dengan amarah. Perempuan itu memintaku memberinya 1 kesempatan lagi, dan kesempatan itu adalah sebuah truk dengan rem blong yang menabrak mobilku di tikungan. Sopirku tewas di tempat. Aku beruntung terlempar keluar mobil. Tapi seluruh tubuhku hancur. Saat aku sadar di rumah sakit, perempuan itu dan Hendra sedang berdiskusi cara untuk membunuhku sepenuhnya. Jadi aku memutuskan, untuk hidup, aku harus berpura-pura lumpuh. Dia menarik napas kasar, menahan amarah yang terpendam selama 10 tahun. Selama 10 tahun, aku mengumpulkan bukti. Setiap kontrak, setiap email, setiap percakapan, Ratna dan Hendra telah menggelapkan ratusan miliar rupiah dari Wijaya Group. Mereka pikir aku mayat, jadi mereka tidak waspada sama sekali. Dia menatapku dengan mata membara. Tapi untuk menjatuhkan mereka, aku butuh 1 orang. Orang di luar. Orang yang tidak akan pernah dicurigai oleh Ratna. Orang yang bisa kupercaya sepenuhnya. Aku termangu. Bapak. Jangan-jangan. Aku saya. Benar. Bapak Suryo mengangguk. Saat Aditya bilang ingin menikahimu, dalam hati aku menentangnya. Aku pikir kamu sama seperti perempuan lain yang hanya mengincar uang keluarga ini. Ratna juga begitu. Dia menerimamu sebagai menantu karena butuh mainan untuk disiksa. Dia ingin membuktikan bahwa putranya begitu mulia, sementara menantunya adalah sampah. Aku menunduk. Setiap katanya menusuk seperti pisau. Tapi aku salah, dan perempuan itu juga salah. Bapak Suryo membuka laci dan mengeluarkan sebuah map. Selama 3 tahun, aku mengamatimu, dan Ratna juga mengujimu. Dia mengeluarkan sebuah foto hasil cetakan dari CCTV. Foto diriku sedang memegang sebuah cincin berlian di kamar mandinya. Ingat ini? Tanyanya. Cincin yang sengaja dijatuhkan Ratna. Dia mengawasimu dari ponselnya, menunggu kau menyembunyikan cincin itu. Cincin seharga 5 miliar rupiah. Saat itu, aku mendengar kau menelepon ibumu. Ibumu di kampung butuh biaya operasi mata. Aku gemetar dan mengangguk. Saat itu aku benar-benar putus asa. Aku bahkan menangis sambil memegang cincin itu. Tapi apa yang kau lakukan? Tanya Bapak Suryo. Saya mengembalikannya. Benar, kau mengembalikannya. Dan perempuan itu malah memarahimu, menyebutmu ceroboh karena menjatuhkan cincinnya. Kau tidak mengeluh sepatah kata pun. Dia mengeluarkan dokumen lain. Kedua, perempuan itu sengaja meninggalkan dompet di ruang keluarga. Di dalamnya ada uang tunai 30 juta rupiah. Dia mengawasimu, tapi kau bahkan tidak membukanya dan langsung mengembalikannya padanya. Dan yang ketiga, Bapak Suryo menatapku dengan tatapan penuh hormat. Perempuan itu salah transfer 100 juta rupiah ke rekeningmu. Katanya bonus lebaran. Apa yang kau lakukan? Saya mentransfernya kembali, bisikku. Saya bilang, saya tidak butuh uang, saya butuh dihargai. Tepat sekali. Bapak Suryo memukul meja dengan tangannya. Kau lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Kau cerdas dan tahu nilai uang. Meskipun diperlakukan seperti pembantu dan harga dirimu diinjak-injak, kau tetap menjaga dirimu. Kau tidak serakah, sabar, tapi tidak hina. Dia menatapku tajam. Di rumah ini, semua orang berakting.
Ratna berakting sebagai nyonya rumah yang baik hati, Aditya berakting sebagai anak berbakti. Tapi hanya kau dan aku yang tahu wajah asli mereka. Kau memiliki semua yang kubutuhkan. Cukup pintar untuk memahami rencanaku, dan cukup sabar untuk melanjutkan sandiwara ini, dan yang terpenting, kau tidak serakah. Cukup bersih untuk kupercayakan nyawaku. Aku masih belum bisa mencerna semua cerita yang baru saja ku dengar. Tapi, Pak, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Mereka punya uang dan kekuasaan. Kita akan merebut kembali semuanya, kata Bapak Suryo tegas. Tapi, apakah kau tahu alasan sebenarnya Ratna membencimu? Aku bingung. Bukan karena saya miskin? Itu hanya sebagian. Bapak Suryo tersenyum dingin. Perempuan itu takut padamu. Dia takut kau akan punya anak, takut kau akan melahirkan cucu sahku. Tapi Mas Aditya kan putra Bapak. Cucu, Aditya. Bapak Suryo memotongku dan meledakkan bom terakhir. Sebuah kebenaran yang membuatku nyaris tak bisa berdiri. Bukan anak kandungku. Dia adalah anak hasil hubungan gelap Ratna dengan kekasihnya di masa lalu. Aku terhuyung. Ruang rahasia itu seakan berputar di depan mataku. Jika tidak berpegangan pada ujung meja, aku pasti sudah pingsan. Apa? Apa kata Bapak? Aku tergagap. Telingaku berdengung. Mas Aditya bukan putra Bapak? Anak itu adalah anak dari pria sampah yang pernah dicintai Ratna di masa lalunya. Suara Bapak Suryo serak karena amarah. Pria yang meninggalkannya begitu tahu dia hamil. Perempuan itu menyembunyikan kehamilannya dan mendekatiku. Dia memejamkan mata, seolah menghidupkan kembali hari-hari kelam itu. Saat itu aku berusia awal 30-an, bisnisku sedang di puncak, ayahku terus mendesakku untuk menikah agar hidupku lebih stabil. Aku, yang gila kerja, dengan enggan pergi ke acara perjodohan yang diatur keluarga, dan di sanalah Ratna. Muda, cantik, dan berpura-pura sangat alim dan anggun, dia membohongi segalanya. Dia berbohong bahwa dia sangat menderita karena dipaksa menikah oleh keluarganya. Dia menangis, dan aku luluh. Aku menikahinya. Tak lama setelah pernikahan, dia memberitahuku bahwa dia hamil. Aku, bodohnya, sangat bahagia. Kukira itu anakku. Kukira ini adalah berkah ganda. Dia tertawa. Tawa pahit yang menyayat hati. Aku menamainya Aditya, dengan harapan dia akan meneruskan bisnis keluarga. Aku mencintainya, memanjakannya, dan membanggakannya. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa semakin besar, anak itu semakin tidak mirip denganku. Bukan penampilannya, tapi karakternya. Plin-plan, lemah, dan sepenuhnya dikendalikan oleh ibunya. Ratna selalu melarangku mendidiknya dengan keras, dengan alasan dia masih kecil, semuanya terbongkar. Bapak Suryo menggertakkan gigi. Saat Aditya berumur 15 tahun. Dia mengacaukan proyek amal perusahaan. Dan kami bertengkar hebat. Ratna membelanya, dan dalam keadaan kalap, dia berteriak, "Jangan sentuh anakku. Dia bukan anakmu." Aku menahan napas. Hari itu, diam-diam aku melakukan tes DNA. Dan kebenaran menusuk jantungku seperti pisau. Aditya, anak yang kucintai selama 15 tahun, tidak memiliki setetes pun darahku. Ya Tuhan. Hanya 2 kata itu yang bisa kuucapkan. Aku akhirnya mengerti segalanya. Mengapa Ibu Ratna begitu membenciku? Dia takut padaku. Takut aku akan melahirkan anak, cucu kandung Bapak Suryo. Jika anak itu lahir, posisi Aditya akan goyah, dan rencana mereka untuk merebut harta akan terancam gagal. Aku mengerti mengapa dia selalu menghina, menyiksa, dan memperlakukanku seperti pembantu. Dia ingin membuatku pergi, atau setidaknya membuatku dan Aditya tidak memiliki anak. Aku juga mengerti mengapa Aditya begitu tidak punya pendirian. Dia bukan hanya dimanjakan. Dia adalah kartu truf Ibu Ratna. Dia pasti tahu kebenarannya, atau setidaknya samar-samar menduganya. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki hak waris yang sah, dia harus menempel pada ibunya seperti lintah. Mereka berdua, aku berkata dengan gemetar, telah menipu Bapak selama puluhan tahun, bukan hanya menipu. Bapak Suryo merendahkan suaranya. Setelah mengetahui kebenarannya,
Aku berniat mengusir mereka saat itu juga. Tapi perempuan itu berlutut dan memohon, demi nama baik keluarga, demi bisnisku, dia minta diizinkan tinggal. Dia berjanji tidak akan meminta apa-apa. Dan seperti saat aku menemukan penggelapannya, aku kembali luluh. Dia memukul meja dengan tinjunya. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku memaafkan musuhku, dan mereka menusukku dari belakang. Mereka tidak hanya menginginkan uangku, tapi juga nyawaku, dan seluruh Wijaya Group. Dia menoleh padaku. Matanya tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan tekad yang dingin. Sekarang kau sudah tahu semuanya, Kirana. Aku berdiri di ruang rahasia itu, mencoba mencerna kebenaran mengerikan yang baru saja ku dengar. 3 tahun penderitaanku yang hina dalam pernikahan ini, hanyalah bagian kecil dari sebuah konspirasi penipuan dan percobaan pembunuhan yang telah direncanakan selama puluhan tahun. Tapi saya masih tidak mengerti. Kataku pelan. Jika mereka sudah menguasai perusahaan, kenapa mereka tidak? Kenapa mereka membiarkan Bapak hidup? Karena 51%, kata Bapak Suryo tegas. Aku adalah pendiri Wijaya Group, sejak awal, aku memegang 51% saham perusahaan. Sebanyak apapun Ratna dan Hendra menggelapkan uang perusahaan, mereka hanya bisa menggoyahkan 49% sisanya, yaitu saham milik pemegang saham kecil. Mereka tidak bisa membunuhku. Dia menjelaskan. Menurut anggaran dasar yang kubuat, jika aku mati mendadak tanpa surat wasiat yang sah, 51% saham itu akan segera dibekukan dan dialihkan ke yayasan amal yang telah kutunjuk. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Satu-satunya cara adalah dengan membiarkanku hidup dalam kondisi vegetatif seperti ini, aku menjadi sandera mereka. Mereka membutuhkanku sebagai tameng. Semua keputusan mereka dibuat atas namaku. Karena Bapak Ketua sedang dalam masa pemulihan. Dengan hak perwalian dari Ratna, mereka menjalankan perusahaan. Dan mereka menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan cukup dari 49% saham sisanya, dan memaksaku menandatangani surat pengalihan saham. Bulu kuduku berdiri. Memaksa Bapak menandatangani? Mereka punya cara. Mereka bisa menggunakan hukum untuk menyatakan aku tidak cakap mengambil keputusan, lalu memaksamu, sebagai menantu dan perawat langsung, untuk menandatanganinya atas nama wali kedua. Ratna pasti sudah mempersiapkan itu. Itulah salah satu alasan dia tetap mempertahankanmu. Ternyata, aku bukan hanya seorang pembantu. Aku adalah bidak cadangan dalam rencananya. Bapak Suryo berjalan ke brankas kecil yang tersembunyi di sudut dinding. Dia membukanya dan mengeluarkan 2 benda. Satu adalah sebuah USB logam kecil berwarna hitam, dan yang lainnya adalah kunci brankas bank di Swiss. Dia meletakkan kedua benda itu di meja di depanku. Ini, dia menunjuk USB itu, adalah hasil kerjaku selama 10 tahun. Bukti-bukti yang kukumpulkan sambil terbaring di tempat tidur. Rekaman rapat rahasia, file Excel aliran dana, kontrak fiktif, rekening luar negeri Ratna dan Hendra. Cukup untuk membuat mereka berdua dan seluruh keluarga mereka membusuk di penjara. Aku merasakan beban yang luar biasa saat menatap USB kecil itu. Dan ini, dia menunjuk kuncinya, adalah sertifikat asli 51% saham Wijaya Group. Asli dengan tanda tangan basahku, disimpan di sebuah bank di Swiss. Tempat yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh Ratna seumur hidupnya. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap mataku lurus-lurus. Kirana, aku sudah menunjukkan segalanya padamu. Aku mempertaruhkan nyawaku padamu. Sekarang, aku punya sebuah penawaran. Aku menahan napas. Bantulah aku. Bantu aku merebut kembali Wijaya Group, dan membuat iblis-iblis itu membayar perbuatannya. Sebagai imbalannya, dia berkata dengan menekankan setiap katanya, aku akan memberimu 20% dari kekayaanku. Uang yang cukup untuk membuatmu hidup mewah seumur hidup. Dan yang lebih penting, aku akan memberimu kebebasan. Aku akan membantumu bercerai dari Aditya dan menyingkirkannya dari hidupmu selamanya. Kau akan hidup bebas dan terhormat. Matanya berkobar. Mereka akan kembali dalam 3 minggu. Apakah kau sanggup? Ruangan itu hening. Hanya suara detak jantungku yang terdengar. 20% kekayaan dan kebebasan. Sesuatu yang bahkan tidak berani kumimpikan.
Tapi bukan itu yang menggerakkanku. Yang membuatku mengambil keputusan adalah tatapan mata Bapak Suryo. Tatapan seekor harimau yang terluka dan terkurung selama 10 tahun, yang akhirnya menemukan kesempatan untuk berburu. Dan aku teringat, 3 tahun 17 hari yang kulewati di sini, saat Ibu Ratna menamparku karena memecahkan cangkir teh. Tatapan jijik Aditya saat aku memintanya sedikit uang untuk biaya operasi ibuku. Malam-malam tak terhitung saat aku menangis tanpa suara sambil mengepel lantai. Celemek abu-abu yang sudah menjadi kulit keduaku. Aku sudah cukup sabar. Cukup hina. Rasa takut di dalam diriku perlahan lenyap, dan di tempatnya, terbentuk sesuatu yang dingin dan keras. Kebencian. Saya tidak butuh 20% itu, kataku. Suaraku sendiri, tapi terdengar asing. Tidak lagi bergetar atau lemah. Bapak Suryo mengerutkan kening, tampak terkejut. Saya akan membantu Bapak, lanjutku. Saya tidak butuh uang. Yang saya inginkan hanya satu. Apa yang kau inginkan? Aku menatap matanya lurus-lurus. Saya ingin, dengan tangan saya sendiri, membuat mereka membayar. Saya ingin mereka juga merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak dan dihina, seperti yang saya dan Bapak alami. Saya ingin keadilan. Senyum tipis tersungging di bibir Bapak Suryo. Senyum puas. Bagus. Sangat bagus. Dia mengangguk. Aku tidak salah memilih orang. Kau punya nyali sepertiku. Dia mendorong USB dan kunci itu ke arahku. Ambillah. Nyawaku dan masa depanmu ada di dalamnya. Aku menggenggam kedua benda itu erat-erat. USB itu terasa dingin, tapi hatiku membara. Apa rencananya? Pak? Tanyaku dengan suara yang benar-benar tenang. Pertama, kata Bapak Suryo, kau harus terlahir kembali. Kau tidak bisa lagi menjadi Kirana yang naif. Kau harus menjadi Kirana yang kompeten, yang mampu memimpin Wijaya Group, tapi kau adalah lulusan terbaik Fakultas Ekonomi UI. Jangan bilang kau sudah melupakan semua yang kau pelajari, potongnya. Mulai besok, aku akan mengajarimu segalanya tentang Wijaya Group, proyek-proyeknya, para pemegang sahamnya. Kau akan belajar di ruangan ini, tapi di luar, kau harus tetap berakting sebagai Kirana yang menyedihkan dan patuh. Kedua, dia memberiku sebuah telepon satelit kecil. Ini telepon aman. Gunakan hanya untuk berkomunikasi dengan satu orang. Sekretarisku, Pak Wibowo. Dia sekarang menunggu perintahku di luar. Dia akan menyiapkan semua yang kubutuhkan. Pakaian baru, pengacara, dan kontak dengan para direktur lama yang kupercaya. Aku mengangguk dan menerima telepon itu. Dan ketiga, kata Bapak Suryo. Yang paling penting, kita harus berakting. Sandiwara yang sempurna. Kau harus merawatku lebih telaten dari sebelumnya. Dan aku harus berpura-pura lumpuh lebih parah dari sebelumnya. Kita harus menipu Ratna hingga detik terakhir. Membuatnya tidak curiga sedikit pun. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasa takut telah hilang, yang tersisa hanyalah semangat seorang prajurit yang akan maju ke medan perang. Saya mengerti, kataku tegas. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Bagus, Bapak Suryo mengangguk. Sekarang kembalilah ke kamarmu. Besok pagi, tepat jam 5, saat kau membawa sarapan, perang kita dimulai. Aku menunduk hormat dan keluar dari ruang rahasia. Pintu baja tertutup di belakangku. Aku berjalan keluar ke koridor yang gelap. Aku bukan lagi Kirana 10 menit yang lalu. Anak domba yang lugu telah mati. Yang berdiri di sini sekarang adalah seekor serigala betina yang telah merasakan darah. Malam itu aku tidak tidur. Aku berbaring di kamarku yang sempit dan pengap, tapi pikiranku terus berputar. Aku bukan lagi Kirana yang kemarin. Rasa takut telah hilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan menakutkan. Aku punya tujuan, punya senjata, dan punya sekutu yang lebih menakutkan dari musuhku. Tepat jam 5 pagi, aku bangun, membuat bubur seperti biasa, dan menyiapkan segalanya. Aku mengenakan kembali pakaian abu-abu usangku. Rambutku kuikat seadanya. Aku menatap cermin dan berjanji pada diri sendiri, kau masih Kirana, si pembantu yang malang dan patuh. Aku membawa nampan berisi bubur dan naik ke kamar Bapak Suryo. Aku mengetuk pintu secara refleks, meskipun tahu tidak akan ada yang menjawab dari dalam. Aku membuka pintu dan masuk, Bapak Suryo masih terbaring di sana.
matanya terpejam, napasnya lemah. Sama seperti 10 tahun terakhir. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri tadi malam, aku tidak akan pernah percaya bahwa pria ini sedang berakting. Aku meletakkan nampan dan memulai rutinitasku. Membersihkan tubuhnya, mengganti popoknya, memijatnya. Lebih teliti dan hati-hati dari biasanya, saat aku membersihkan tangannya, jari-jarinya bergerak sangat halus, mengetuk telapak tanganku 3 kali. Sebuah sinyal. Aku mengerti. Aku menyalakan keran di kamar mandi agar airnya mengalir pelan, menciptakan kebisingan, lalu aku mendekatkan bibirku ke telinganya. Hari ini Ratna akan menelepon jam 10 pagi waktu Indonesia. Bisiknya, suaranya sangat lirih, hanya terdengar olehku. Dia pasti akan pamer. Jangan lakukan apa-apa. Berpura-puralah patuh seperti biasa. Baik, Pak. Jawabku berbisik. Tugasmu, lanjutnya, adalah menghubungi Pak Wibowo. Nomornya sudah kusimpan. Kata sandinya adalah tanggal kecelakaanku, 1006, katakan padanya. Operasi badai tahap 1 dimulai. Dia akan mengerti. Baik. Setelah itu, masuklah ke ruang rahasia. Data semua rekening bank Ratna ada di atas meja. Pelajari selama 3 jam. Ingat, kau lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Jangan kecewakan aku. Aku mengangguk. Aku selesai menyuapinya bubur dan membereskan semuanya. Begitu pintu kamar Bapak Suryo tertutup, aku segera masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Aku mengeluarkan telepon satelit kecil dan usang yang diberikan Bapak. Aku menyalakannya dan menekan nomor Pak Wibowo. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah langkah pertama. Setelah 1 kali nada sambung, telepon diangkat. Halo. Suara seorang pria yang tenang namun waspada terdengar. Aku berusaha tetap tenang dan berkata, "Telepon dari kediaman." Hening selama beberapa detik di seberang sana. Kata sandi, 10.06, jawabku. "Bagaimana keadaan Bapak Ketua?" Suara Pak Wibowo langsung berubah antusias. "Beliau baik-baik saja." "Beliau memberikan perintah?" Aku menarik napas. "Mulai operasi badai tahap 1. "Siap, laksanakan," jawab Pak Wibowo singkat. "Ini Ibu Kirana, kan? Selama 3 tahun saya menunggu perintah ini dari Ibu dan Bapak Ketua. Mulai sekarang, saya adalah orang Ibu. Apa ada yang Ibu butuhkan?" "Belum," kataku. "Saya perlu meninjau data dulu, nanti saya hubungi lagi." "Baik, saya akan segera membekukan semua kartu kredit Ibu Ratna dan Tuan Aditya." Dalam waktu sekitar 30 menit, penggunaan kartu mereka akan dihentikan di seluruh sistem di Eropa. "Bagus," kataku dan menutup telepon. Aku tidak membuang waktu sedetik pun. Aku menyelinap masuk ke kamar Bapak Suryo. Dia masih terbaring seperti patung. Aku langsung menuju rak buku dan membuka pintu rahasia. Di dalam, Bapak Suryo sudah duduk di depan komputer. Dia melihatku dan mengangguk, "Duduklah." "Ini." Dia mendorong sebuah map tebal ke arahku. "Ini adalah rincian semua kartu Black Card, Platinum, dan Unlimited yang digunakan Ratna, semuanya kartu perusahaan atas nama biaya operasional. Aku sudah membuat pintu belakang di sistem bank terkait melalui Wibowo. Kita bisa menghentikannya kapan saja." Aku duduk dan mulai membaca angka-angka yang menari di depan mataku. Ratusan juta rupiah setiap bulan hanya untuk belanja dan hiburan. Darahku mendidih. Ini adalah darah dan keringat para pekerja. Ini adalah uang ayah mertuaku. Tepat jam 10 pagi, telepon di ruang rahasia berdering. Telepon yang terhubung langsung dengan telepon internal rumah. Bapak Suryo memberi isyarat. Aku menarik napas dan mengangkat gagang telepon. "Halo." Aku membuat suaraku terdengar lemah dan takut seperti biasa. "Kamu?" "Ya?" Suara cempreng Ibu Ratna terdengar dari seberang. "Habis ngapain?" "Bapak sudah kamu kasih makan?" "Sudah, Bu. Baru saja selesai, sekarang saya sedang mencuci baju. Simpan baik-baik pakaianku dan Aditya." Perintahnya. "Ah?" Aku telepon mau pamer. "Aku sekarang di Paris. Kota cahaya? Benar-benar indah. Aku baru saja beli tas Hermes kulit buaya seharga 2 miliar. Bagus sekali. Barang yang seumur hidupmu tidak akan pernah kau sentuh." Dia tertawa terkekeh. Tawa yang ku dengar selama 3 tahun. Aku menggertakkan gigi,
tapi suaraku tetap bergetar. Wah, bagus sekali, Bu. Selamat berbelanja. Tentu saja senang. Aku mau lanjut belanja, jadi kamu di rumah jaga Bapak baik-baik, kututup. Dia mematikan telepon. Bapak Suryo menatapku dan tersenyum tipis. Hitung mundur, katanya. 10, 9, 8. Kami berdua menatap layar komputer, di mana Pak Wibowo sedang melacak akun Ibu Ratna secara real time. 3, 2, 1. Sekarang. Tepat pada saat itu, pesan dari Pak Wibowo masuk. Pemblokiran berhasil. Bapak Suryo tersenyum dingin. Nikmatilah, menantuku. Kejutan pertama yang akan dialami perempuan itu. Kami tidak perlu menunggu lama. 15 menit kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini, Aditya. Aku yang menjawab, Kirana. Mama kenapa ini? Suara Aditya panik. Semua kartu Mama diblokir. Tidak ada satupun yang bisa dipakai. Kamu tidak melakukan apa-apa di rumah, kan? Saya tidak melakukan apa-apa, aku berpura-pura ketakutan. Saya di rumah saja terus. Mungkin ada kesalahan di kartunya? Kesalahan apanya? Semuanya diblokir. Termasuk kartuku. Teriak Aditya. Mama sekarang sedang mengamuk di butik Hermes. Malu sekali rasanya. Saya benar-benar tidak tahu. Sialan. Umpat Aditya. Pasti ada masalah dengan bank. Aku harus telepon Om Hendra. Kamu jaga Bapak di rumah baik-baik. Dia menutup telepon. Aku menatap Bapak Suryo. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku melihatnya tertawa lepas. Kerja bagus, menantuku, katanya. Serangan pertama yang sempurna. Perempuan itu akan mengira ini kesalahan sistem atau Hendra yang membuat masalah dalam bisnis hingga rekening dibekukan. Dia belum akan mencurigai kita. Selanjutnya apa, Pak? Tanyaku. Jantungku berdebar karena kemenangan pertama. Selanjutnya, kata Bapak Suryo, kita siapkan sandiwara yang lebih besar. Dia akan melakukan panggilan video, dan kita harus menunjukkan padanya sebuah pertunjukan yang sangat hebat. Kepanikan Ibu Ratna dan putranya ternyata jauh lebih besar dari dugaanku. Tiba-tiba kehilangan akses ke uang di tengah surga belanja adalah siksaan yang lebih mengerikan bagi mereka daripada apapun. Mereka terus-menerus menelepon Hendra. Melalui kamera dan alat penyadap yang dipasang Bapak Suryo, kami bisa mendengar semuanya dengan jelas. Hendra, bagaimana kamu bekerja? Kenapa semua rekening perusahaan dibekukan? Apa karena kamu terlalu banyak menggelapkan uang sampai ketahuan? Suara Ibu Ratna terdengar melengking di telepon. Saya juga tidak tahu. Kak, Hendra di Jakarta terdengar panik. Sedang saya periksa. Tapi pihak bank bilang ini perintah dari kantor pusat di Swiss. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Swiss? Apa urusannya dengan Swiss? Teriak Ibu Ratna. Cepat selesaikan. Aku dan Aditya sekarang tidak punya uang sepeser pun di Paris ini. Apa kamu mau aku mengemis di jalanan? Setelah seharian penuh kebingungan dan masalah tidak kunjung selesai, kecurigaan Ibu Ratna mulai tumbuh. Seperti ular berbisa, ia mulai mencurigai segalanya, dan ia melakukan panggilan video kepadaku. Saat itu jam 8 malam, aku baru saja selesai membersihkan ruang keluarga. Aku sengaja membuat wajahku kotor dan berkeringat. Celemek abu-abu juga masih kukenakan. Telepon berdering. Tulisan ibu mertua, panggilan video di layar membuat jantungku berdebar. Meskipun sudah mempersiapkan diri, aku tetap merasa tegang. Aku melihat ke arah kamera pengawas di sudut ruangan, memberi isyarat. Di ruang rahasia, Bapak Suryo mengangguk. Beraktinglah, nak. Aku menarik napas dan menekan tombol terima. Wajah tua Ibu Ratna yang penuh amarah muncul di layar. Latar belakangnya adalah lobi hotel bintang 5 yang mewah. Kamu? Bentaknya. Sedang apa kamu? Ibu? Saya sedang membersihkan rumah. Jawabku sambil menunduk gemetar. Seperti Kirana yang malang biasanya. Putar kameranya keliling. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat ponsel dan memutarnya mengelilingi ruang keluarga. Sudah bersih, Bu. Ibu Ratna menyipitkan mata. Tidak ada yang aneh di rumah?
Bapak mertuamu baik-baik saja. Kan? Inilah saatnya. Dia mulai curiga. Iya, Bu. Bapak baik-baik saja. Baru saja saya suapi bubur. Aku tidak percaya, potong Ibu Ratna. Sekarang juga naik ke kamarnya. Nyalakan kamera, tunjukkan padaku. Baik, Bu. Aku berpura-pura sangat takut dan panik. Aku membawa ponsel dan berlari menaiki tangga. Saya naik sekarang, Bu. Aku membuka pintu kamar Bapak Suryo. Kamar itu masih gelap, hanya diterangi satu lampu meja kuning. Bapak Suryo terbaring tak bergerak. Nyalakan semua lampu, perintahnya. Dengan gemetar aku menyalakan lampu utama. Cahaya putih terang menyorot langsung ke ranjang medis. Dan aku nyaris berteriak. Kondisi Bapak Suryo saat ini bahkan lebih parah dari pasien vegetatif biasanya. Dia sudah mempersiapkannya. Dia tidak hanya berbaring, tubuhnya kejang dalam posisi aneh, dan air liur menetes dari sudut bibirnya. Bahkan tercium bau pesing. Dia sengaja mengompol di popoknya. Matanya melotot, tapi tanpa fokus, hanya menatap langit-langit, seperti mayat yang baru saja dikeluarkan dari kamar jenazah. Ya Tuhan! Seruku. Sebagian akting, sebagian benar-benar terkejut. Apa itu? Ibu Ratna juga terkejut. Kenapa dia begitu? Saya tidak tahu, Bu. Bapak, aku mendekatkan kamera. Bapak kenapa? Aku mengguncangnya dan menangis. Hentikan. Jangan diguncang. Teriak Ibu Ratna. Terdengar takut. Itu mungkin hanya kejang biasa. Orang koma memang begitu. Tapi air liurnya. Bu, saya takut sekali. Aku terisak. Bukan mayat? Apa yang ditakutkan? Bentak Ibu Ratna. Cepat bersihkan, dan ganti popoknya. Cepat? Menjijikan sekali? Baik. Bu. Aku segera meletakkan ponsel di meja, mengarahkannya ke tempat tidur, lalu berlari mengambil handuk dan popok. Ibu Ratna mengawasiku melalui kamera. Aku bekerja sambil menangis dan gemetar. Aku sengaja menumpahkan baskom air, membuat segalanya berantakan. Aku memainkan peran menantu yang kikuk, ceroboh, dan sangat ketakutan dengan sempurna. Dasar perempuan tidak berguna. Umpat Ibu Ratna. Mengurus satu orang sakit saja tidak becus. Bersihkan air liurnya itu. Menjijikan. Selama proses itu, Bapak Suryo tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Bahkan ketika aku mengelap wajahnya dengan kasar menggunakan handuk, dia tetap diam tanpa ekspresi. Aku tidak bisa tidak mengagumi kemampuan akting seorang pemimpin grup besar. Pengorbanannya sungguh luar biasa. Hampir 15 menit aku membersihkan semuanya sambil mendengar umpatan dan perintahnya. Sudah. Kata Ibu Ratna, sepertinya lelah dan kini percaya. Orang tua itu masih seonggok daging tak berguna. Pasti si Hendra yang bodoh itu salah mengurus pekerjaan. Gumamnya, jaga orang tua itu baik-baik di rumah. Kalau sampai terjadi apa-apa saat aku kembali, kau akan mati di tanganku. Dia menutup telepon. Aku berdiri termangu selama beberapa detik, lalu buru-buru mematikan lampu dan menutup pintu. Aku berlari masuk ke ruang rahasia. Bapak Suryo sudah ada di sana, dengan tenang meminum teh. Dia sudah membersihkan sirup yang menjadi properti aktingnya dan berganti piyama bersih. Akting yang bagus, pujinya sambil mengangguk. Perempuan itu percaya. Bapak. Aku menatapnya dengan penuh kekaguman. Bapak tidak perlu sampai sejauh itu. Untuk menipu rubah tua yang licik, kita harus berakting lebih baik darinya. Bapak Suryo tersenyum tipis. Dengan sandiwara ini, 90% kecurigaannya telah hilang. Sekarang dia hanya akan fokus pada Hendra. Dia menatapku, sekarang waktunya melancarkan serangan kedua. Pukulan telak yang akan membuat mereka kembali. Setelah sandiwara yang sempurna, Ibu Ratna benar-benar yakin bahwa masalah ada di Jakarta. Ia melampiaskan seluruh amarahnya pada Hendra. Mereka berdua terdampar di Paris, harus hidup dengan uang darurat yang tidak senyaman biasanya. Kecurigaannya padaku lenyap total. Inilah kesempatannya. Selama 3 hari berikutnya, aku hampir tidak tidur. Siang hari, aku adalah Kirana si pembantu. Membersihkan, mencuci, dan menangis setiap kali Ibu Ratna menelepon untuk berkeluh kesah. Tapi malam hari, aku adalah murid Bapak Suryo.
Di ruang rahasia, ia mengajariku segalanya. Ia membentangkan semua dokumen Wijaya Group di hadapanku, menjelaskan setiap proyek, celah keuangan, dan tokoh-tokoh kunci di dewan direksi. Ini, dia menunjuk sebuah nama. Pak Haryo, pemegang saham 10%, teman lamaku. Dia terpaksa menjual sebagian sahamnya karena tekanan dari Hendra, tapi dia masih bertahan. Dia sangat membenci Ratna dan putranya. Dia akan menjadi sekutu kita. Yang itu, Ibu Rina, mantan kepala tim akuntansi. Dia dipecat karena menolak menandatangani dokumen palsu dari Hendra. Dia mungkin punya beberapa bukti penting. Memoriku sebagai lulusan terbaik Fakultas Ekonomi kembali hidup. Aku menyerap semua informasi dengan rakus, pengetahuan dari kampus dikombinasikan dengan pengalaman 10 tahun Bapak Suryo, membuatku berkembang pesat dari hari ke hari. Awalnya Bapak Suryo yang menjelaskan, tapi kemudian, hanya dengan menyebut nama proyek, aku bisa langsung menunjukkan aliran dana ilegalnya. Kau lebih hebat dari yang kukira, kata Bapak Suryo puas. Bukan hanya pintar, kau juga punya insting tajam seorang pemburu. Pada hari kelima perjalanan mereka, saat aku sudah menguasai 70% situasi perusahaan, Bapak Suryo memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Malam ini, katanya, kita bocorkan semua buktinya? Tanyaku. Tidak. Dia menggelengkan kepala. Kita tidak bisa meledakkan seluruh pasar. Kita harus membakar satu kios dulu. Kios milik Hendra. Dia menyerahkan USB penuh bukti padaku. Di dalamnya ada semua bukti Hendra menerima suap untuk menyetujui subkontraktor berkualitas buruk dalam proyek Kota Baru Blue River. Nilainya mencapai 50 miliar rupiah. Tidak perlu melapor ke kantor pajak. Jika kita lapor polisi, mereka akan langsung ditangkap dan Ratna akan waspada. Kita harus menciptakan badai dari dalam. Maksud Bapak? Kirim secara anonim? Bapak Suryo tersenyum. Kirim semua data ini melalui email ke 20 pemegang saham utama, dan seluruh tim audit, kecuali Ratna dan Hendra. Malam itu, aku menggunakan server virtual luar negeri yang telah disiapkan Pak Wibowo. Aku menulis email dengan subjek singkat dan padat, kebenaran tentang Hendra Wijaya dan 50 miliar yang hilang dari proyek Blue River. Selamatkan Wijaya Group sebelum terlambat. Aku melampirkan semua file rekaman, kontrak, dan riwayat transaksi bank. Aku menatap Bapak Suryo. Dia mengangguk. Aku menekan tombol kirim, dan badai yang sesungguhnya dimulai. Keesokan paginya, kantor pusat Wijaya Group gempar. Jam 10 pagi, telepon Hendra berdering tanpa henti. Melalui kamera, kami melihatnya berteriak di kantornya. Bajingan mana ini? Siapa yang mengerjaiku? Siapa yang mengirim ini? Jam 11, para pemegang saham utama serempak menelepon Hendra menuntut penjelasan. Jam setengah 12, rumor mulai menyebar keluar. Meskipun masih sebatas rumor, saham Wijaya Group di bursa mulai goyah, bukan anjlok, tapi sudah menyala merah. Dan di Paris, Ibu Ratna mencium bau bahaya. Ia menelepon Hendra. Ada apa? Jelaskan baik-baik. Kak, ada yang menjebakku. Orang itu menyebarkan semua bukti kasus Blue River ke Dewan Direksi, suara Hendra bergetar ketakutan. Apa? Teriak Ibu Ratna. Teriakan yang begitu tajam hingga aku harus menjauhkan telepon dari telinga. 50 miliar. Beraninya kau membohongiku, kan? Kan perusahaannya akan jadi milik kita juga. Milik kita apanya? Teriak Ibu Ratna kalap. Harga saham turun. Kau mau kita jadi gelandangan? Siapa? Siapa pelakunya? Aku tidak tahu. Aku sedang menyuruh orang mencari tahu, Kak. Mungkin. Orang dalam? Orang dalam? Ibu Ratna terdiam. Siapa kira-kira? Pak Haryo? Atau Ibu Rina? Tidak yakin, Kak. Sebaiknya Kakak pulang. Aku tidak sanggup menanganinya sendiri. Dasar tidak berguna, bentak Ibu Ratna, hanya bisa membuat masalah. Baiklah, aku akan pulang. Aku akan kembali dan mencabik-cabik orang yang menusukku dari belakang itu. Pesan tiket pesawat paling cepat sekarang juga. Aku harus segera kembali. Dia menutup telepon. Aku menatap Bapak Suryo. Dia tersenyum. Serigala-serigala itu bersiap kembali ke kandang, menantuku, katanya. Sekarang saatnya kita memasang perangkap untuk mereka.
Sehari setelah email keramat itu dikirim, aku mendapat kabar dari Pak Wibowo. Badai akan mendarat. Penerbangan VN18 dari Paris tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19.00 malam ini. Aku dan Bapak Suryo saling berpandangan di ruang rahasia. Seminggu lebih cepat dari perkiraan, katanya dengan suara tegas. Ini bukti bahwa seranganmu tepat sasaran, artinya, Ratna sudah kehilangan akal sehatnya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Siapkan mentalmu, dia menatapku dengan tatapan serius. Binatang yang terpojok adalah yang paling gila dan berbahaya. Dia akan melampiaskan seluruh amarahnya padamu. Kau harus bertahan. Apapun yang dia lakukan padamu, kau harus bertahan. Ini adalah akting terakhir. Jangan sampai menunjukkan celah sedikit pun. Baik, Pak. Aku mengepalkan tangan. Saya bisa bertahan. Bagus. Bapak Suryo mengangguk. Sekarang, aku akan kembali menjadi pasien vegetatif. Mulai saat ini sampai aku memberi perintah, kau tidak boleh masuk ke sini lagi. Semua komunikasi dilakukan dengan sinyal ketukan jari. Ingat, kau adalah Kirana, si pembantu yang malang. Pergilah. Aku keluar dari ruang rahasia seperti prajurit yang akan maju ke medan perang. Aku membersihkan rumah sepanjang sore. Setiap anak tanggaku gosok hingga berkilau, setiap debu di karpetku sedot. Aku ingin semuanya sempurna, kontras dengan badai yang akan datang. Aku tidak memasak makan malam, aku tahu mereka tidak akan berselera makan. Aku hanya duduk di kursi kecil di dapur, mengenakan pakaian abu-abu usangku dengan rambut acak-acakan, menunggu. Tepat jam 7:30 malam, terdengar suara taksi berhenti mendadak di luar gerbang, lalu suara koper yang dilempar dengan marah ke aspal. Pintu depan terbuka dengan kasar, dan Ibu Ratna masuk seperti badai, penampilannya mengenaskan. Rambutnya yang ditata mahal acak-acakan, pakaian mewahnya lecek karena penerbangan panjang, matanya merah, bukan karena lelah, tapi karena amarah. Aditya menyusul di belakang, wajahnya pucat pasi. Ma? Tenang? Ma? Kata Aditya sambil menyeret koper. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Teriaknya hingga seisi rumah bergetar. Perusahaan diambang kehancuran. Seluruh hidupku, dia menemukan aku yang berdiri gemetar di ambang pintu dapur, dan tatapannya langsung terkunci padaku. Kamu, desisnya. Perempuan sialan. Dia berlari ke arahku sebelum aku sempat bereaksi. Pelaka. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Saking kerasnya, kepalaku terbentur sudut lemari dapur, telingaku berdengung, dan aku merasakan rasa asin darah di mulutku. Apa yang kau lakukan di rumah? Apa yang kau lakukan sampai perusahaan jadi begini? Saya tidak melakukan apa-apa. Aku jatuh ke lantai, menutupi wajahku, dan menangis. Sesuai dengan naskah yang telah kusiapkan. Masih mengelak? Dia kembali menyerang, menjambak rambutku hingga kepalaku terdongak. Sejak kau menginjakan kaki di rumah ini, tidak pernah ada hari yang tenang. Pembawa sial. Tidak berguna. Baru ku tinggal beberapa hari, kau sudah menghancurkan seluruh perusahaan. Dia memukuliku. Dengan tas tangannya, dia memukul punggungku. Dengan sepatu hak tingginya, dia menendang betisku. Ma, sudah, Ma. Aditya akhirnya berlari untuk melerai. Urusan perusahaan tidak ada hubungannya dengan Kirana. Hentikan, Ma. Diam. Ibu Ratna mendorong Aditya hingga terjatuh. Kamu juga sama saja. Tidak becus. Hanya tahu makan dan bermain. Lihat. Sekarang kita akan kehilangan segalanya. Untuk apa aku membesarkanmu? Dia seperti binatang buas yang mengamuk. Dia melihat sekeliling, menemukan sebuah pot bunga di sudut, lalu mengambil dan membantingnya ke lantai di sampingku. Tanah dan pecahan keramik berhamburan. Ku bilang jaga rumah baik-baik. Teriaknya terengah-engah, menunjuk wajahku. Kau tahu berapa harga saham yang jatuh? Kau tahu berapa banyak uangku yang hilang? Kau tidak akan bisa membayarnya seumur hidupmu. Aku hanya bisa meringkuk dan meraung pilu. Maafkan saya. Bu. Maafkan saya. Saya takut. Di dalam hatiku, aku sedingin es. Setiap pukulan, setiap kutukan, kuukir di dalam hati. Pukullah. Pukullah sepuasmu.
Ini akan menjadi yang terakhir kalinya kau mengangkat tangan. Tamparan ini akan kubalas 100 kali lipat. Setelah mengamuk, dia tampak kelelahan. Di mana Hendra? Geramnya. Kenapa dia tidak menjemput? Om. Om Hendra menunggu Mama di kantor, jawab Aditya gemetar. Ayo pergi. Dia merapikan penampilannya. Kita ke kantor sekarang juga. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri siapa bajingan yang menusukku dari belakang. Dia menatapku untuk terakhir kalinya dengan tatapan penuh kebencian. Kau naik ke atas. Urus bapak mertuamu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, kalian berdua akan kubunuh. Dia dan Aditya kembali melesat dengan mobil, meninggalkanku sendirian di tengah kekacauan. Aku perlahan bangkit. Pipiku terasa terbakar, punggungku nyeri, darah dari bibirku mengalir hingga ke dagu. Aku berjalan terhuyung ke kamar mandi. Aku melihat bayanganku di cermin. Rambut acak-acakan, wajah bengkak, sudut bibir sobek, penampilan yang menyedihkan. Aku tidak menyeka air mata, aku tidak membersihkan darah, aku tersenyum. Senyum yang dingin dan menakutkan. Hampir tiba waktunya, Ibu Ratna, bisikku pada bayanganku di cermin. Permainan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Selama 2 hari berikutnya, rumah besar itu diselimuti keheningan yang mencekam. Ibu Ratna, Aditya, dan Hendra berangkat pagi-pagi buta dan baru kembali larut malam. Melalui sistem CCTV dan laporan singkat dari Bapak Suryo saat aku pura-pura ke toilet, aku tahu mereka gagal total. Para pemegang saham sudah memegang bukti dan menuntut rapat umum pemegang saham, RUPS, luar biasa. Bank-bank mencium adanya risiko dan mulai menagih utang. Kantor pajak juga mulai melakukan penyelidikan, meminta penjelasan atas proyek-proyek fiktif. Ibu Ratna dan komplotannya terpojok. Pada malam kedua, sekitar jam 2 pagi, saat aku berpura-pura tidur di kamarku, aku mendengar mereka bertengkar di ruang keluarga. Aku mengendap-endap keluar dan bersembunyi di balik tangga. Sudah berakhir, Kak, terdengar suara Hendra yang putus asa. Pihak bank memberi kita waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari kita tidak bisa membayar 50 miliar, aset perusahaan akan disita. 50 miliar? Dari mana kita dapat uang 50 miliar sekarang? Bentak Ibu Ratna. Uang tunai kita semua sudah kita tanam di properti di Bali. Bagaimana cara mencairkannya sekarang? Aku tidak tahu. Kak? Bagaimana kalau kita jual sebagian saham? Gila kamu? Bentak Ibu Ratna. Menjual sekarang sama saja dengan menjual murah. Mereka sudah menunggu kita menjual aset darurat untuk kemudian memakannya hidup-hidup. Kita akan kehilangan segalanya. Ruang keluarga hening. Terdengar napas Ibu Ratna yang kasar. Lalu, dia mulai tertawa. Tawa yang menyeramkan. Tidak. Masih ada satu cara. Cara apa? Tanya Hendra dan Aditya serempak. 51%, kata Ibu Ratna pelan dan dingin. 51% saham milik Suryo. Tapi dia kan koma, kata Hendra. Meskipun koma, dia punya wali. Ibu Ratna menatap ke arah kamarku di lantai atas. Kirana, menantunya, sekaligus perawat langsungnya. Anak itu bodoh. Ma. Jangan-jangan. Aditya mengerang pelan. Besok, suara Ibu Ratna merendah. Aku akan memaksanya menandatangani surat kuasa yang menyatakan bahwa seluruh saham Suryo dialihkan kepadamu, Aditya. Sebagai wali, tanda tangannya sah secara hukum. Tapi apa dia mau tanda tangan? Tanya Hendra cemas. Kalau tidak mau, harus dibuat mau. Ibu Ratna memukul meja. Dia itu siapa di rumah ini? Tidak lebih dari seorang pembantu. Aku akan memberinya 2 pilihan. 1. Tanda tangan. 2. Diceraikan tanpa pesangon sepeser pun dan diusir. Menurutmu, mana yang akan dia pilih? Aku membekap mulut agar suaraku tidak keluar. Inilah perangkap yang dikatakan Bapak Suryo. Dan dia berjalan masuk dengan sendirinya. Keesokan paginya, aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, tapi tidak ada yang makan. Ibu Ratna memanggilku ke ruang keluarga. Wajahnya kuyu, tapi matanya bersinar aneh. Hendra, Aditya,
Dan seorang pria asing yang belum pernah kulihat, seorang pengacara dengan kacamata tebal dan wajah tanpa ekspresi sudah duduk di sana. Di atas meja, tergeletak setumpuk dokumen tebal. "Kirana," Ibu Ratna berkata dengan suara yang luar biasa tenang. "Kemari. Duduklah." Aku dengan hati-hati duduk di ujung sofa. "Seperti yang kau tahu, perusahaan sedang sedikit sulit belakangan ini." Dia memulai sandiwaranya. Aku menunduk. "Iya, Bu. Bapak mertuamu, dengan kondisinya yang seperti itu, tidak bisa lagi memimpin perusahaan. Sudah saatnya putranya, Aditya, menggantikannya." Dia mendorong tumpukan dokumen itu ke arahku. "Ini adalah dokumen pengalihan seluruh 51% saham bapak mertuamu kepada suamimu. Sebagai perawat langsung dan walinya, kau hanya perlu menandatanganinya di sini, dan semua masalah akan selesai." Aku menatap dokumen itu. Tanganku mulai bergetar. Inilah saatnya. Panggung akting terbesar dalam hidupku. Saya tidak mengerti, Bu. Aku mulai menangis. Air mata ketakutan yang telah kulatih sejak lama. "Ini kan harta Bapak. Kenapa harus diserahkan semua ke Mas Aditya?" "Saya tidak bisa, Bu." "Diam." Ibu Ratna kehilangan kesabaran dan memukul meja. "Kau tahu apa? Suamiku adalah putra kandungnya. Wajar kalau dia mewarisinya? Cepat tanda tangan." "Tidak mau, Bu. Nanti kalau Bapak sadar, saya bisa dimarahi." Aku menggelengkan kepala kuat-kuat dan mundur. "Sadar?" Ibu Ratna tertawa histeris. "Kau pikir daging busuk itu akan sadar? Kau ini bermimpi di siang bolong." Tanda tangan. Dia mengambil pulpen dan menyodorkannya ke tanganku. Aku menatap Aditya, satu-satunya suamiku, dengan tatapan memohon bantuan. "Mas Aditya, tolong katakan sesuatu. Saya takut." Aditya tidak berani menatap mataku. Dia menunduk dan berkata lirih, "Tanda tangan saja, Kirana. Mama melakukan ini juga demi keluarga kita." Pisau terakhir menembus jantungku. Bukan rasa sakit karena cinta, melainkan rasa jijik yang luar biasa. Dia bukan hanya tidak punya pendirian, dia adalah seorang kaki tangan. "Tidak mau." Aku melempar pulpen itu ke lantai. Aku bangkit berdiri. "Saya tidak mau tanda tangan. Ini harta Bapak. Yang kalian lakukan ini perampokan. Kalian tidak boleh melakukan ini pada Bapak. Ini kejahatan. Kamu." Ibu Ratna terperangah, pembantu yang selalu menunduk dan patuh kini berani melawan. "Beraninya kau menyebutku perampok?" "Baiklah." Ibu Ratna tiba-tiba tersenyum. Senyum yang lebih menakutkan daripada teriakannya. "Tidak mau tanda tangan juga tidak apa-apa." Dia menoleh ke pengacara. "Pak pengacara, siapkan surat cerai." Aku membeku di tempat. "Kau pikir kau siapa?" Ibu Ratna bangkit dan mendekatiku, berkata dengan menekankan setiap katanya. "Kau pikir kau nyonya rumah ini? Kau itu hanya parasit yang menumpang hidup pada Aditya. Kalau kau tidak mau tanda tangan." Dia menjambak rambutku dengan keras. Aku akan menceraikanmu dari Aditya saat ini juga. Kau akan kuusir ke jalanan hanya dengan pakaian yang menempel di badanmu, tanpa sepeser pun uang. Kembali ke kampung kumuhmu itu." Dia berbisik di telingaku. "Ibumu di kampung katanya sakit jantung dan butuh biaya operasi. Kan? Tanpa uangku, orang tua itu akan mati. Cara yang paling keji." Dia menyerang satu-satunya kelemahanku, tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Amarah gila yang membuatku ingin membunuh perempuan ini. Tapi aku menahannya, dan mengubahnya menjadi keputusasaan. "Jangan, Bu. Jangan." Aku mulai menangis meraung-raung. Tangisan yang memilukan dan menyayat hati. Aku jatuh berlutut di lantai, dan memeluk kakinya. "Tolong jangan lakukan ini, Bu, ibu saya. Saya akan melakukan apa saja yang ibu suruh. Tolong jangan biarkan ibu saya. Kalau begitu tanda tangan." Dia menendangku dengan dingin. Aku menatap tumpukan dokumen di atas meja. Aku melihat Aditya yang masih menunduk. Aku melihat Hendra yang tersenyum sinis. "Saya akan tanda tangan," kataku dengan suara pecah dan terisak. "Saya akan tanda tangan. Jangan usir saya. Tolong selamatkan ibu saya."
Aku merangkak ke meja dan mengambil pulpen. Pengacara membalik halaman, tanda tangan di sini. Tulis nama Anda, Kirana Dewi, istri dari Aditya Wijaya, sebagai wakil wali sah dari Bapak Suryo Wijoyo. Tanganku bergetar hebat, air mata terus mengalir hingga membasahi tinta. Tapi itu adalah air mata kebebasan. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja memberiku senjata untuk menghabisi mereka. Begitu aku menulis huruf terakhir, sudah. Ibu Ratna merebut tumpukan dokumen itu, seolah takut aku akan berubah pikiran. Dia memeluk dokumen itu dan tertawa. Bagus? Bagus sekali. Lihat kan? Kau ini pada akhirnya hanyalah anjing yang digerakkan oleh uang. Pintar sekali. Dia menoleh pada Hendra dengan mata berbinar. Segera adakan rups luar biasa besok pagi jam 9. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa putraku, Aditya, adalah pemimpin baru Wijaya Group. Mereka bersulang dan bersorak. Tidak ada yang peduli padaku yang tergeletak di lantai. Menangis pilu. Malam itu, dengan luka lebam di pipi dan lengan, aku masuk ke kamar Bapak Suryo. Kerja bagus, bisik Bapak Suryo. Dia sudah tahu segalanya. Mereka sudah mengambil dokumennya, kataku dengan suara yang anehnya tenang. Besok jam 9 pagi, RUPS. Aku dan Bapak Suryo mengangguk. Pak Wibowo sudah menyiapkan segalanya. Para direktur lama, wartawan, dan bahkan polisi, semua sudah siaga di luar. Dia menatapku, menantu dengan wajah korban penganiayaan. Siap untuk babak terakhir. Kirana? Aku menatap kegelapan dan berkata, siap, Pak. Besok, saya akan merebut kembali segalanya untuk Bapak dan untuk saya. Jam 9 pagi di kantor pusat Wijaya Group. Ruang rapat terbesar, yang biasanya hanya untuk dewan direksi dan pemegang saham tingkat atas, hari ini penuh sesak. Puluhan wartawan tertahan di lobi. Tetapi ketegangan sudah merayap ke setiap sudut gedung. Aku berdiri di sudut ruang persiapan, mengintip melalui celah pintu. Ini pertama kalinya aku datang ke perusahaan ayah mertuaku. Lebih megah dan mewah dari yang kubayangkan, tapi aku tidak dalam mood untuk mengaguminya. Jantungku berdebar seperti jenderang perang. Di sampingku, sekretaris setia Pak Wibowo sedang merapikan penampilan Bapak Suryo. Dia bukan lagi mayat di ranjang pesakitan. Dia mengenakan setelan jas hitam yang pas di badan, rambutnya disisir rapi. Sesuai rencana, dia masih duduk di kursi roda, tetapi aura rajanya sudah memancar. Kau takut? Tanya Bapak Suryo pelan, tanpa menoleh. Tidak, Pak. Suaraku sedikit bergetar. Tapi aku menjawab. Hanya bersemangat. Bagus, dia mengangguk. Ubah semangat itu menjadi kekuatan. Hari ini, kaulah bintangnya. Pak Wibowo mendorong kursi rodanya ke arah pintu. Sudah waktunya Bapak Ketua. Ibu, aku menarik napas dalam-dalam. Semalam aku tidak tidur sama sekali. Meskipun menggunakan konsiler terbaik yang disiapkan Pak Wibowo, bekas lebam di pipi dan sudut bibirku tidak bisa sepenuhnya tertutup. Jadi kubiarkan saja. Aku ingin semua orang melihatnya. Pintu utama ruang rapat terbuka. Ibu Ratna, Hendra, dan Aditya berjalan masuk seolah mereka adalah raja. Ibu Ratna mengenakan gaun sutra merah tua dengan set perhiasan berlian yang mahal, kepalanya terangkat angkuh. Di sampingnya, Hendra menyeringai dengan wajah berminyak, sementara putranya yang berharga, Aditya, mengenakan setelan jas mewah tetapi matanya gelisah dan tidak berani menatap siapapun. Dia adalah boneka yang sempurna. Pak Wibowo mendorong kursi roda Bapak Suryo masuk. Kemunculan pasien vegetatif itu sempat menimbulkan sedikit keributan, tapi segera reda. Oh, cibir Ibu Ratna dengan suara yang dibuat-buat. Bapak Ketua juga datang, ya? Suatu kehormatan. Tolong tempatkan beliau di sudut sana. Beliau harus mendengar kabar baik, Pak Wibowo, tanpa berkata apa-apa. Dengan tenang mendorong Bapak Suryo ke sudut ruangan, di belakang kursi para pemegang saham. Para pemegang saham mulai duduk, aku mengenali Pak Haryo, teman lama yang disebut Bapak Suryo. Dia menatap Hendra dengan tatapan penuh kebencian. Ibu Ratna naik ke podium tertinggi dan mengambil mikrofon. Selamat datang, para pemegang saham sekalian. Dia berdeham. Saya tahu beberapa hari terakhir ini ada sedikit gejolak di perusahaan kita.
Tapi jangan khawatir, itu semua hanyalah ulah orang-orang kecil. Dan hari ini, kita berkumpul di sini untuk menyelesaikan semua kekacauan ini. Dia tersenyum penuh kemenangan. Wijaya Group tidak bisa berjalan tanpa pemimpin, suami saya, Bapak Suryo Wijoyo. Seperti yang Anda lihat, kondisinya tidak memungkinkan. Oleh karena itu, saya, sebagai istri dan wali sahnya, dia mengangkat tinggi-tinggi tumpukan dokumen yang telah kutandatangani. Dengan ini menyatakan bahwa seluruh 51% saham Bapak Suryo Wijoyo secara sah dialihkan kepada putra tunggalnya, pewaris satu-satunya, Aditya Wijaya. Ruang rapat hening. Para pemegang saham saling berpandangan dan mulai berbisik. Dan mulai saat ini, kata Ibu Ratna lebih keras, seolah ingin menenggelamkan bisik-bisik itu, saya nyatakan bahwa ketua baru Wijaya Group adalah Aditya Wijaya. Hendra bertepuk tangan dengan meriah, dan Aditya bangkit dengan canggung sambil menunduk. Ibu Ratna memandang sekeliling ruangan, menikmati momen kekuasaannya. Apakah ada yang keberatan? Tanyanya secara formalitas. Dia yakin tidak akan ada yang berani menentang. Saya keberatan. Sebuah suara yang tidak keras, tapi dingin dan jelas, menggema. Seluruh mata di ruang rapat tertuju ke arah pintu, tempat aku melangkah masuk. Aku berjalan dengan sepatu hak tinggi yang disiapkan Pak Wibowo. Aku mengenakan setelan jas putih yang pas di badan, rambutku digelung tinggi, aku berjalan perlahan. Suara hak sepatuku di lantai marmer terdengar tegas, tak, 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 semua mata tertuju padaku. Kaget, heran, dan saat aku semakin dekat, berubah menjadi ngeri, di bawah lampu ruang rapat, bekas lebam keunguan di wajahku terlihat sangat jelas. Kamu, Ibu Ratna adalah yang pertama sadar. Dia berteriak, siapa yang menyuruhmu masuk ke sini? Ini Rups. Kamu siapa? Satpam. Satpam. Seret perempuan ini keluar. Aditya membeku, wajahnya pucat pasi. Dia belum pernah melihatku seperti ini. Aku tidak memandangnya. Aku berjalan lurus ke podium, berdiri berhadapan dengannya, dan mengambil mikrofon yang lain. Selamat pagi, semuanya, kataku dengan suara tenang dan berwibawa. Saya Kirana Dewi. Saya datang ke sini hari ini dalam dua kapasitas. Kapasitas pertama, aku menatap para pemegang saham, adalah sebagai pemegang saham Wijaya Group. Pemegang saham? Seru Pak Haryo. Benar. Bapak Suryo Wijoyo diam-diam telah mengalihkan 1% sahamnya kepada saya 3 tahun yang lalu. Saya punya hak hukum penuh untuk berada di sini. Ibu Ratna kehilangan kata-kata. Apa? 1%? Orang tua itu. Kapasitas kedua, aku menoleh padanya dengan tatapan sedingin es, adalah untuk memberitahu Anda, Ibu Ratna Wijaya, bahwa dokumen yang Anda pegang saat ini, tidak lebih dari selembar kertas sampah. Apa maksudmu? Dia gemetar karena marah. Pukulan pertama, bisikku ke mikrofon. Tolong lihat ke layar. Aku menekan remote di tanganku. Di layar besar di belakang Ibu Ratna, muncul sebuah dokumen dengan stempel merah dari pengadilan. Gugatan ceraiku. Saya telah mengajukan gugatan cerai sepihak terhadap Bapak Aditya Wijaya pada pukul 8 pagi ini, dan pengadilan telah menerimanya. Sesuai hukum, sejak gugatan diterima, semua dokumen yang menyangkut harta bersama, terutama yang ditandatangani di bawah paksaan, kehilangan keabsahannya. Paksaan? Pengacara Ibu Ratna bangkit berdiri. Anda mengklaim ada paksaan? Aku menoleh padanya. Aku menunjuk lebam di pipiku dan bibirku yang bengkak. Ini, kataku, adalah bukti bagaimana Ibu Ratna membujuk saya untuk menandatangani dokumen itu secara sukarela tadi malam. Dan saya juga punya rekaman audio ancamannya untuk membunuh ibu saya di kampung jika saya tidak tanda tangan. Ruang rapat meledak. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan. Para wartawan yang mendengar keributan dari luar mulai merangsek masuk. Tidak. Tidak. Ibu Ratna mundur. Kau menjebakku. Aku tidak memberinya waktu untuk bernapas. Pukulan kedua, aku menekan remote lagi, gugatan cerai hilang, digantikan oleh hasil tes DNA. Kalaupun saya tidak bercerai, kataku, Bapak Aditya Wijaya yang terhormat di sini tetap tidak berhak mewarisi harta apapun dari ayah mertua saya. Aku menatap lurus ke arah Aditya yang gemetar seperti akan pingsan, karena, aku berkata dengan menekankan setiap katanya, dia bukan putra kandung dari Bapak Suryo Wijoyo. Duar.
Rasanya seperti bom meledak di kepala semua orang. Aditya terhuyung dan jatuh ke kursinya. Hendra menganga. Dan Ibu Ratna. Dia menjadi gila. Tidak. Bohong. Beraninya kau memfitnahku. Teriaknya sambil berlari ke arahku seperti binatang buas yang terluka. Semuanya palsu. Bagaimana orang koma itu bisa tes? Dia itu hanya mayat busuk. Sampah tidak berguna. Dia berteriak sambil menunjuk ke kursi roda tempat Bapak Suryo duduk di sudut ruangan. Semua orang di ruang rapat refleks menahan napas dan menoleh ke arah itu. Dan mereka mendengar suara yang rendah dan serak, tetapi penuh wibawa yang menggetarkan. Siapa yang baru saja kau sebut mayat busuk? Ruang rapat senyap. Keheningan yang begitu pekat hingga suara lalat terbang pun akan terdengar. Semua mata tertuju pada kursi roda itu. Ibu Ratna membeku di tempat, teriakannya tertahan di tenggorokan. Dan Bapak Suryo mulai bergerak. Dia mengangkat tangannya dan melepas selang oksigen palsu yang menempel di hidungnya. Dia merobek alat monitor, detak jantung yang menempel di dadanya. Dan kemudian, sambil berpegangan pada sandaran tangan kursi roda, dia perlahan, sangat perlahan berdiri. Dia berdiri tegak, agung, seperti raja yang bangkit dari kematian. Ibu Ratna menjerit, bukan suara manusia, melainkan jeritan mengerikan. Dia mundur, tersandung, dan jatuh terduduk di lantai. Hantu, kau sudah mati. Aditya, yang sempat sadar, melihat pemandangan itu, matanya membelalak, dan langsung pingsan. Hanya Hendra yang paling licik yang bereaksi paling cepat. Menyadari semuanya telah berakhir, dia berbalik dan berlari menuju pintu. Berhenti di situ, Hendra. Suara Bapak Suryo menggelegar seperti guntur. 2 orang polisi berpakaian preman yang berbaur di antara kerumunan segera meringkus Hendra. Apa-apaan ini? Lepaskan. Lepaskan aku. Hendra meronta-ronta. Bapak Hendra Wijaya, kata seorang polisi dengan suara dingin. Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan, penyuapan, pemalsuan dokumen, dan merugikan keuangan negara. Bapak Suryo, tanpa melirik Hendra sedikit pun, dengan tenang berjalan naik ke podium. Dia berdiri di sampingku, menatap perempuan yang tergeletak di lantai, perempuan yang telah menjadi istrinya seumur hidup. Terkejut, Ratna? Suaranya tenang. Tetapi setiap katanya seperti pukulan palu. Terkejut karena aku tidak mati? Atau terkejut karena aku tahu kau melahirkan anak haram dari kekasih lamamu itu? Tidak, Mas. Tolong. Dia merangkak, mencoba memeluk kakinya. Jangan sentuh aku. Bapak Suryo menepisnya. 10 tahun. Selama 10 tahun aku terbaring seperti mayat, menyaksikan sandiwaramu dan adikmu. Menyaksikan bagaimana kalian menjarah darah dan keringatku, hasil kerja ribuan karyawan. Dia beralih ke layar besar. Lihatlah, semuanya. Kali ini, bukan aku, tapi dia sendiri yang menekan remote USB keramat itu. Bukti-bukti yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar. Video Hendra menerima koper uang dari subkontraktor. Rekaman audio Ibu Ratna dan Hendra membahas bagaimana merekayasa kecelakaan 10 tahun lalu. Harus dibuat mati total atau tidak akan pernah bisa bangun selamanya. Riwayat transaksi bank dari Swiss dan Singapura. Catatan ratusan miliar rupiah yang mengalir ke luar negeri. Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Keterkejutan para pemegang saham berubah menjadi kemarahan. Berani-beraninya membunuh suami sendiri? Binatang. Tangkap mereka semua. Bapak Suryo mengangkat tangan, dan ruangan kembali tenang. Hendra, kata Bapak Suryo, dosamu akan diadili oleh hukum. Dan kau, dia menatap Ratna. Kau pikir kau sudah menang? Ibu Ratna benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia mulai tertawa histeris. Menang? Kau pikir kau menang melawanku? Dengan mengandalkan perempuan parasit ini? Apa yang kau punya? Bukti? Haha. Kalaupun kau bangun, kau tetap tidak berguna. Saham 51%? Kirana sudah tanda tangan. Dia sudah menyerahkannya pada Aditya. Hahaha. Grup ini tetap milik anakku. Dia bangkit terhuyung, merebut tumpukan dokumen dari tangan pengacaranya yang pucat.
Ini, ada tanda tangannya. Semua lihat, kan? Dia tanda tangan sendiri. Secara sukarela. Kau bisa apa? Bapak Suryo menatapnya dengan tatapan kasihan. Ratna, katanya pelan. Kau pintar. Tapi kau punya satu kelemahan fatal. Apa? Kau terlalu serakah, katanya, dan terlalu meremehkan orang lain. Dia menoleh padaku. Menantuku, mana hadiah terakhir yang kusiapkan untuk ibu mertuamu? Aku mengangguk. Aku melangkah maju ke podium. Ibu Ratna, Anda bilang saya tanda tangan secara sukarela? Tentu saja. Kau bahkan berlutut dan memohon. Kalau begitu, coba dengarkan ini. Aku menyalakan alat perekam kecil dari saku jasku, dan suara dari kemarin menggema di seluruh ruangan. Raunganku, jangan, Bu, tolong, dan suara Ibu Ratna yang dingin dan kejam. Kalau begitu tanda tangan, aku akan menceraikanmu dari Aditya. Kusir ke jalanan. Ibumu di kampung sakit jantung, kan? Tanpa uangku, orang tua itu akan mati. Dan suaraku yang putus asa. Saya akan tanda tangan. Jangan usir saya. Tolong selamatkan ibu saya. Begitu rekaman selesai, pengacara Ibu Ratna memucat dan mundur. Ibu Ratna Wijaya, polisi yang tadi mendekat. Anda ditangkap atas tuduhan pemerasan, perampasan aset, dan keterlibatan dalam percobaan pembunuhan Bapak Suryo Wijoyo 10 tahun yang lalu. Mereka memborgolnya. Tidak. INI tidak mungkin. Aku nyonya rumah ini. Aku pemimpinnya. Dia meronta-ronta gila. Suryo, kau menghancurkanku. Kirana, kau iblis. Akan kubunuh kau. Akan kuhancurkan seluruh keluargamu. Mereka menyeretnya keluar. Suara kutukannya masih terdengar dari luar koridor. Ruang rapat akhirnya tenang. Hanya tersisa suara isak tangis. Aditya sudah siuman. Dia melihat semuanya. Ibunya ditangkap, pamannya ditangkap. Dan pria yang seumur hidup ia panggil ayah berdiri dengan dingin. Dia telah kehilangan segalanya. Keluarga, harta, masa depan, dan istrinya. Dia merangkak ke arahku. Dia memegang ujung pakaianku. Kirana. Aku salah. Tolong maafkan aku. Dia menangis pilu. Aku tidak tahu apa-apa. Mama yang menyuruhku. Aku mencintaimu. Kirana. Tolong maafkan aku. Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku. Pria yang pernah kucintai dan kupercaya akan melindungiku. Aku menarik kakiku dari genggamannya dengan dingin. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya mencintai dirimu sendiri, kataku dengan suara tanpa emosi. Kau melihatku dipukuli dan hanya diam. Kau tahu ibumu berbuat jahat, tapi kau ikut serta. Kau bukan tidak punya pendirian. Kau adalah kaki tangan kejahatan. Aku mengeluarkan salinan gugatan cerai dari saku dan melemparkannya ke wajahnya. Pengecut, kataku. Mulai hari ini, kita bukan siapa-siapa lagi. Aku berbalik dan berjalan menuju Bapak Suryo. Badai telah berlalu, Bapak Suryo, dengan wibawa dan karismanya, dengan cepat menenangkan dewan direksi. Dia menunjukkan semua bukti asli dan berjanji akan bertanggung jawab dan memperbaiki semua kerusakan yang disebabkan oleh Ibu Ratna dan komplotannya. Pak Haryo dan para direktur lama segera berdiri di pihaknya. Saya, Bapak Suryo, mengumumkan dengan lantang, Suryo Wijoyo, secara resmi kembali menjabat sebagai Ketua Wijaya Group. Tepuk tangan membahana. Dia tersenyum padaku. Dan perkenalkan, orang yang telah menyelamatkan saya dan seluruh grup ini. Menantu saya, Kirana Dewi. Mulai hari ini, dia akan menjabat sebagai wakil ketua, dan akan mewakili seluruh 51% saham saya di sini. Semua mata kembali tertuju padaku. Kali ini, bukan dengan kasihan atau penasaran, melainkan dengan rasa hormat. Pak Haryo adalah yang pertama berdiri dan bertepuk tangan. Aku melangkah maju dan menunduk hormat. Aku tahu, perang yang baru perang untuk membangun kembali Wijaya Group baru saja dimulai. Tapi aku tidak takut lagi. 6 bulan kemudian, gedung Wijaya Group masih berdiri kokoh, tetapi kini dipenuhi semangat baru. Aku baru saja menyelesaikan negosiasi alot dengan mitra dari Jepang dan keluar dari ruang rapat. Aku berhasil.
Di bawah kepemimpinan aku dan Bapak Suryo, Wijaya Group telah melewati krisis. Kami melunasi semua utang bank, merestrukturisasi organisasi, dan laba bersih kuartal ini bahkan lebih tinggi dari masa kejayaannya dulu. Surat kabar memuat berita bahwa Ibu Ratna dan Hendra dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan dan penggelapan. Pengacara yang menjadi kaki tangan mereka juga dicabut izin praktiknya dan dipenjara, Aditya. Karena tidak terlibat langsung dalam konspirasi dan dianggap tidak stabil secara mental, dibebaskan setelah beberapa kali pemeriksaan. Dia menghilang dari Jakarta, aku naik lift ke parkiran bawah tanah. Bapak Suryo menawariku mobil baru, tapi aku menolaknya. Aku membeli mobil kecilku sendiri dengan gaji pertamaku. Senja di Jakarta terasa indah. Aku mengemudi perlahan, membuka jendela. Angin membelai rambutku. Aku memotong rambutku pendek. Aku merasakan kebebasan. Kebebasan yang sesungguhnya. Mobil berhenti di lampu merah persimpangan. Di seberang jalan, petugas kebersihan sedang menyapu sampah. Aku melirik ke arah mereka tanpa sengaja, dan jantungku seolah berhenti berdetak. Seorang pria kurus dan dekil dengan seragam hijau, sedang rajin menyapu daun-daun kering. Dia mengangkat kepala untuk menyeka keringat. Aditya. Pandangan kami bertemu, terhalang oleh kaca mobil. Dia membeku, lalu buru-buru menunduk seperti maling yang tertangkap basah. Genggamannya pada sapu menguat, punggungnya membungkuk, mencoba menyembunyikan diri. Aku menatapnya. Tidak ada lagi benci atau cinta. Hanya sekelumit rasa kasihan, seperti melihat orang asing. Lampu berubah hijau. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku menginjak gas, dan mobilku melesat maju.